Pertempuran di distrik Sikeng sedang berkecamuk, energi cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyapu, kekuatan penghancur melonjak, rumah-rumah di mana-mana hancur dengan cepat, sesosok tubuh terus-menerus bergerak maju mundur, melarikan diri ke arah luar kota, kecepatannya secepat kilat, gelombang aura aneh melonjak di tubuhnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Orang pembawa sial, sekelompok idiot, merusak rencanaku. Lin Chonghu, idiot ini, telah membesarkan sekelompok orang yang tidak berguna. Tidak, kita harus membiarkan Raja Surga datang untuk mengambil alih. Cepat kembali ke menara dan balikkan masalah ini. Karena lelaki tua dari kuil Dewa Bintang ingin campur tangan, biarkan dia yang disalahkan terlebih dahulu. Pria misterius ini bergumam cepat dengan suara rendah saat ia mondar-mandir. Setelah meninggalkan distrik kota barat, ia langsung keluar dari kota. Dalam sekejap mata, ia memanjat tembok kota dan hendak melarikan diri dengan cepat ke pegunungan Wangchuan. Tidak lama setelah ia masuk, aura dingin tiba-tiba turun. Dia menyipitkan matanya sedikit, dan ekspresinya menjadi suram. Kemudian dia melihat bahwa langit di depannya tiba-tiba berubah menjadi kegelapan yang tak berujung. Semua cahaya menghilang, dan seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut putih, wajah kuyu, dan tubuh bungkuk berjalan keluar dari kehampaan. Tuan Meng Mo, mengapa Anda terburu-buru? Apa yang terjadi di kota Wangchuan yang membuat Anda begitu ingin kembali ke menara? Apakah ada yang berubah? Pria tua itu berkata kepada pria misterius Meng Mo dengan setengah tersenyum di wajahnya. Dewa Bintang, Anda datang di waktu yang tepat. Lin Chonghu mengabaikan perintah ketat di menara dan bertindak sendiri, yang menyebabkan celah dalam rencana. Sekarang ada pertempuran hebat di kota. Dalam situasi ini, saya harus segera melapor kepada Yang Mulia Master Menara. Saya tidak bisa tetap bertanggung jawab untuk saat ini. Sisanya akan bergantung pada Anda, kata Ibel mimpi buruk dengan dingin. Jadi begitulah adanya. Aku sudah pernah mengatakan sebelumnya bahwa Lin Chonghu adalah orang yang berambisi jahat dan tidak cocok untuk tugas penting. Kalau begitu, rencana untuk kota Wangchuan harus diserahkan ke kuil Dewa Bintang. Tuan Meng Mo dapat kembali dan melapor kepada Yang Mulia Master Menara, dan aku akan mengambil tindakan sendiri. Dewa Bintang berkata dengan bangga. Baiklah, aku akan bicara dengan Tuan Tazun, sampai jumpa. Sedikit rasa dingin muncul di mata Ibel mimpi. Dia menatap Dewa Bintang dengan dingin tanpa mengatakan apapun lagi. Sosoknya melesat dan dia pergi menuju padang rumput di belakang pegunungan Wangchuan dan menghilang dalam sekejap mata. Setelah melihat Ibel mimpi pergi, Dewa Bintang menunjukkan senyum aneh di wajahnya. Dia berbalik dan melihat ke arah kota Wangchuan lagi, dan berkata dengan ringan, Lin Chonghu, apakah menurutmu tidak ada yang tahu tentang tipu daya kecilmu? Haha, kamu hanyalah pion di tangan orang lain. Mengikuti lambaian tangannya, kegelapan di belakangnya tiba-tiba berputar dan berputar, seolah-olah ada lubang hitam yang menelan semuanya. Setelah beberapa saat, kegelapan itu berubah menjadi beberapa bayangan hitam yang berdiri di udara dan memberi hormat kepada Dewa Bintang. Ayo kita pergi ke kota Wangchuan dan berurusan dengan semua orang itu. Dewa Bintang berkata dengan tenang, lalu dia melangkah. Setiap langkah berjarak 10 mil, dan sosoknya mencapai jarak tertentu dalam sekejap. Setelah 2 atau 3 langkah, dia telah tiba di kota Wangchuan dan mendarat langsung di rumah jenderal. Saat Dewa Bintang jatuh, aura aneh dan menakutkan tiba-tiba muncul dari bawah rumah jenderal, diikuti oleh sosok manusia yang diselimuti cahaya hitam. Setelah cahaya memudar, wajah Lin Chonghu terlihat, dengan ekspresi dingin di wajahnya. Melihat lelaki tua itu, meskipun mata Lin Chonghu dipenuhi dengan aura pembasmi, dia tetap membungkuk dengan jujur dan berkata, saya Lin Chonghu, bawahanmu, dan saya memberi hormat kepada Dewa Bintang. Saya tidak tahu apa yang terjadi yang membuat Anda khawatir dan membuat Anda datang ke kota Wangchuan secara langsung. Jika Anda memiliki instruksi, pergilah dan lakukan segera. Haha, Lin Chonghu, tidakkah kau tahu betapa banyak masalah yang telah kau timbulkan? Dewa Bintang terkekeh dan berkata dengan ringan, orang-orang di bawahmu. Aku akan memberimu secangkir teh. Jika kau tidak dapat menemukan mereka kembali, lupakan saja. Mendengar ini, hati Lin Chonghu mencelos, lalu raut wajahnya berubah. Ia berkata dengan nada dingin, sekelompok guk-guk orang pembawa sial, beraninya kalian melanggar perintahku dan memasuki distrik Sikeng, merusak segalanya. Kalau begitu, kalian semua harus mati. Gelombang cahaya hitam muncul dari tubuhnya. Dewa Bintang itu tampak acuh tak acuh dan sama sekali tidak bereaksi terhadap kata-kata Lin Chonghu. Dia melihatnya terbang tinggi ke langit dan langsung menuju distrik Sikeng. Dia mencibir dan melambaikan tangannya. Kegelapan melintas di depannya dan sesosok tubuh bergoyang di dalamnya, yang sangat aneh.
Pergi dan periksa siapa yang memberi Lin Chonghu metode rahasia peleburan batu giok korosigu, dan cari tahu kesepakatan macam apa yang ada di antara mereka. Aku ingin tahu semuanya dalam 1 hari. Setelah mengamati sekeliling, Dewa Bintang berkata dengan tenang kepada orang-orang dalam kegelapan. Kemudian kegelapan itu berputar dan menghilang dengan cepat, seolah-olah tidak pernah muncul, dan Dewa Bintang melangkah dan berjalan menuju halaman depan rumah jenderal. Para penjaga di rumah itu terkejut ketika mereka melihat lelaki tua yang tiba-tiba muncul. Namun, sebelum mereka sempat membuka mulut untuk bertanya atau bertindak, mereka melihat bintik-bintik hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tubuhnya. Para prajurit biasa kemudian lemas dan kehilangan kesadaran. Napas mereka langsung terhenti. Dalam waktu singkat, semua pelayan di rumah jenderal itu tewas. Setelah melakukan semua ini, ekspresi Dewa Bintang sedikit berubah, dengan ekspresi bingung di wajahnya, dan dia bergumam pada dirinya sendiri sepertinya kamu bukan orang biasa. Metodemu sangat canggih, dan kamu tidak meninggalkan jejak apapun. Namun karena kamu ingin muncul, kamu harus mengerti bahwa tidak seorang pun dapat bersembunyi selamanya. Akan selalu ada hari di mana kamu akan terungkap. Aku ingin melihat seberapa lama kamu bisa bersembunyi. Dengan lambaian tangannya, seluruh rumah jenderal itu tampak ditelan kegelapan dalam sekejap. Ketika kegelapan menghilang, semua orang telah menghilang, bahkan mayat-mayat pun tidak tersisa. Sebaliknya, mereka berubah menjadi sosok manusia yang gelap, tetapi tanpa napas kehidupan. Itu sangat aneh. Ketika Tang Ao dan Men Tian bertarung dengan sengit, dia tiba-tiba merasakan napas dingin datang dari pegunungan Wangchuan. Rasa dingin langsung menyelimuti hatinya, dan rasa krisis yang besar tampaknya langsung menelannya. Seorang tokoh kuat tingkat tinggi telah muncul. Keadaan telah berubah. Saudara Men, bawa yang lain segera pergi dan jangan tinggal. Tang Ao menyipitkan matanya dan segera berkata kepada Men Tian. Kemudian dia melambaikan tangannya dan cahaya warna-warni langsung melonjak, menutupi area di bawahnya. Tishan memimpin para master ksatria penghakiman dan para murid sekte Lingshan yang sedang bertempur sengit dengan orang-orang dari kamp pelopor. Tiba-tiba, mereka diselimuti oleh cahaya warna-warni. Ekspresinya sedikit berubah, lalu dia segera memerintahkan semuanya, segera mundur, jangan sampai ada kesalahan. Kemudian sekelompok orang menemukan arah mereka sendiri, meninggalkan medan perang, dan melarikan diri ke 3 distrik di Tenggara dan Utara. Dalam waktu singkat, mereka semua menghilang. Orang-orang kuat di distrik Kota Barat, yang dipimpin oleh Lu Zhen dan yang lainnya, tampaknya telah merasakan sesuatu saat ini, dan segera melarikan diri tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, tekanan yang mengerikan tiba-tiba turun dari langit, dan area luas cahaya hijau zamrud muncul, menutupi seluruh distrik Sikeng. Lin Chonghu berdiri di udara, melihat ke bawah dengan dingin, dan melambaikan tangannya dan berkata, ingin lari, sudah terlambat. Cahaya itu melonjak dan melesat keluar seperti hujan deras. Di antara para master di distrik Sikeng, mereka yang bereaksi sedikit lebih lambat terkena cahaya hijau zamrud. Kemudian tubuh mereka membeku dan ekspresi mereka menjadi kusam, seolah-olah jiwa mereka telah menghilang. Dalam waktu singkat, ratusan master dari distrik Sikeng jatuh ke tangan Lin Chonghu, tetapi lebih banyak dari mereka berasal dari tentara kanan. Para jenderal yang selamat baru saja menghela napas lega ketika mereka melihat musuh telah mundur karena takut, tetapi mereka langsung terkena lampu hijau. Dalam sekejap mata, orang-orang ini berubah menjadi zombie, dan tidak ada satupun yang lolos. Jejak penghinaan melintas di wajah Lin Chonghu. Dia melambaikan tangannya, dan hawa dingin mengalir keluar, mengendalikan semua orang ini. Ketika dia hendak berbalik dan kembali ke rumah jenderal, alisnya tiba-tiba terangkat dan dia melihat ke bawah. Tang Ao terlihat berdiri di rerundewa jalan distrik Sikeng, dengan lampu warna-warni berkelap-kelip di sekelilingnya dan ekspresi terkejut di wajahnya. Lin Chonghu mengeluarkan seruan ringan, lalu melesat dan mendarat di sampingnya. Dia bertanya dengan dingin, mengapa kamu di sini? Apakah kamu sudah mencapai alam suci? Jenderal, aku pantas mati. Aku tidak tahu kau akan datang ke sini secara langsung. Tang Ao sepertinya baru menyadari tindakan Lin Chonghu, dan berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Tidak apa-apa, kamu mempraktikkan hukum 5 elemen. Sebenarnya ada orang di dunia yang berhasil menjalankan ini. Lumayan, Lin Chonghu melambaikan tangannya, melirik Tang Ao, lalu berkata dengan ringan, para jenderal dari pasukan kanan semuanya sudah mati, dan sekarang adalah saatnya kita kekurangan orang. Ah, terima kasih jenderal atas kultivasimu. Aku akan membalasmu dengan nyawaku. Mendengar ini, Tang Ao langsung menunjukkan ekspresi terkejut dan gembira di wajahnya. Jangan bicara omong kosong. Ambil tokenku dan kembali ke pasukan yang tepat, lalu tunggu situasi di pasukan beres.
Aku akan datang nanti. Lin Chonghu berkata sambil melemparkan token ke Tang Ao, lalu sosoknya melesat dan menghilang. Setelah menerima token di tangannya, Tang Ao melihat sosok Lin Chonghu menghilang, pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya, lalu dia pergi ke kamp tentara yang tepat. Segera dia tiba di tempat itu, melangkah langsung ke tenda tentara pusat, memanggil penjaga, dan memintanya untuk menyampaikan perintah untuk mengumpulkan seluruh pasukan. Serangkaian suara terompet dibunyikan, semua prajurit, perwira muda, dan kolonel berpangkat kapten dan letnan di barak bergegas ke lapangan parade. Selain mereka, para jenderal berpangkat lebih tinggi tewas di distrik Sikeng atau diubah menjadi zombie oleh Lin Chonghu. Tang Ao tiba di tempat latihan dan berjalan ke panggung tinggi. Dia menatap semua orang dengan tenang, lalu berkata dengan suara dingin, "Namaku Tang Ke. Di bawah perintah Jenderal Lin, mulai hari ini, aku akan menjadi komandan pasukan yang tepat. Aku tidak peduli siapa yang berada di bawahmu sebelumnya, mulai sekarang, kalian semua milikku." Mendengar perkataan Tang Ao, orang-orang di bawah menunjukkan ekspresi aneh. Para sersan biasa tidak banyak bereaksi, tetapi para kapten dan perwira lainnya semua menatapnya dengan curiga dan bahkan marah. Dari mana orang menyebalkan ini datang, beraninya kau mengaku sebagai komandan pasukan yang tepat dan memberi kami perintah kau mencari kematian? Seorang kapten dengan ekspresi ganas di wajahnya melompat keluar terlebih dahulu, menunjuk ke arah Tang Ao dan mengumpat. Sambil berbicara, tangannya telah menekan pedang panjang di pinggangnya. Dengan orang pertama yang melompat, kapten lainnya tentu saja segera mengikutinya. Mereka semua sangat bersemangat, seolah-olah mereka akan mencabik-cabik Tang Ao dan memakannya di tempat. Untuk sesaat, seluruh lapangan parade dipenuhi dengan kemarahan, dan tampaknya tidak ada yang menganggapnya serius dan tentu saja tidak akan mendengarkan perintahnya. Cahaya warna-warni muncul seketika, dan Tang Ao langsung mengaktifkan kekuatan 5 elemen. Tanpa basa-basi, dia melesat dan langsung muncul di depan kapten yang melompat lebih dulu. Dia menamparkan dadanya dan menjatuhkannya. Dia menghantam tanah dengan keras dan kapten memuntahkan darah. Napasnya tersengal-sengal. Dia berjuang beberapa kali untuk berdiri. Dia menunjuk Tang Ao dan hanya mengucapkan kata "kamu". Dia tewas di tempat bahkan tanpa kekuatan untuk melawan. Seluruh lapangan parade menjadi sunyi dalam sekejap. Tang Ao terlalu kuat dan sangat kejam. Dia bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun dan langsung membasmi orang. Dia sangat mendominasi dan tidak memberi ruang bagi siapapun. Beberapa kapten yang paling aktif pun ketakutan. Tidak seorang pun tahu bahwa Tang Ao begitu kejam. Apakah dia hanya membasmi satu orang untuk menegakkan kekuasaannya, atau apakah dia mencoba menyingkirkan mereka semua untuk sesaat? Tidak seorang pun berani bersuara. Semua orang menatapnya dengan ngeri, menunggu langkah selanjutnya. Sambil menatap dingin ke arah semua letnan, Tang Ao berkata dengan suara dingin, "Aku tidak ingin mengatakan omong kosong lagi. Aku hanya punya satu aturan. Jika kalian ingin bekerja untukku, kalian harus menjadi guk-guk yang patuh. Kalian harus menggigit siapapun yang aku perintahkan. Selain itu, aku tidak peduli apa yang kalian lakukan. Jika ada yang tidak patuh atau ragu dengan perintahku, orang ini adalah peringatan bagimu. Jika ada yang tidak percaya padaku atau tidak puas, kamu dapat mencobanya sekarang. Jika kamu memiliki kemampuan untuk memblokir seranganku, kamu dapat memperoleh hak istimewa khusus." "Selamat datang, Komandan." Setelah hening sejenak, seseorang berteriak, lalu semua orang berlutut, memberi hormat kepada Tang Ao, dan berteriak, "Selamat datang, Komandan, tolong beri kami ceramah." Melihat ini, Tang Ao melambaikan tangannya dengan tenang, dan kembali ke panggung tinggi dalam sekejap. Dia melirik semua orang dan berkata, "Jenderal akan datang ke sini secara langsung nanti. Aku tidak ingin dia melihat sekelompok prajurit yang tidak kompeten. Tangani mayat orang itu dan antri untuk menunggu." Setelah selesai berbicara, Tang Ao berbalik dan duduk di samping panggung tinggi dengan ekspresi acuh tak acuh. Meskipun pasukan kanan adalah pasukan elit, orang-orang di antara mereka jauh lebih rendah daripada prajurit sejati dengan darah dan darah yang pernah dipimpinnya sebelumnya. Mereka biasanya bertindak arogan di kota dan telah lama menjadi rubah tua. Hanya ada satu prinsip yang diyakini orang-orang ini, yaitu, siapapun yang memiliki kepalan tangan lebih besar adalah bosnya. Tang Ao menunjukkan kekuatannya yang luar biasa, jadi tentu saja mereka mematuhinya. Adapun mereka yang tidak patuh, mereka telah menjadi mayat, dan tidak ada yang pernah berpikir untuk meragukan atau melawan. Setengah jam kemudian, tekanan yang mengerikan tiba-tiba terbang dari langit menuju tempat latihan. Lin Chonghu mendarat di panggung yang tinggi. Melihat ini, Tang Ao menghampirinya, membungkuk dan berkata, "Yang mulia, saya menyambut Anda."
Pasukan yang tepat telah diintegrasikan. Baiklah, mulai hari ini, pasukan yang tepat akan diserahkan kepadamu. Jika ada sesuatu di masa mendatang, aku akan secara pribadi menyampaikan perintah kepadamu. Tidak seorang pun diizinkan meninggalkan barak tanpa perintahku. Apakah kamu mengerti? Lin Chonghu mengangguk, dan ekspresi di wajahnya tampak sedikit muram. Ya, saya Bingbai. Hati Tang Ao sedikit tergerak saat melihat ini. Ia teringat aura mengerikan dan kuat yang berasal dari pegunungan Wangchuan sebelumnya. Ia berkata dalam hati, mungkinkah Raja Menara Samsara secara pribadi datang ke kota untuk mengambil alih kekuasaan Lin Chonghu, jadi ia begitu marah. Wajahnya tetap tanpa ekspresi, seolah-olah Lin Chonghu datang ke sini hanya untuk mengatakan ini. Dia melirik pasukan dari pasukan kanan, lalu sosoknya melintas, dan dia membubung ke langit dan terbang menjauh. Arah yang dia tuju bukanlah rumah jenderal, tetapi pegunungan Wangchuan. Dia mengira Lin Chonghu pernah pergi ke pegunungan Wangchuan sebelumnya. Setelah dia kembali, kecepatan peleburan batu giok korosi tiba-tiba meningkat ke tingkat yang mengerikan. Mungkinkah ada rahasia besar yang tersembunyi di sana? Pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak Tang Ao. Setelah membiarkan semua orang kembali, Tang Ao kembali ke tenda tentara pusat dan memerintahkan agar tidak ada yang mengganggu mereka. Kemudian dia menemukan kesempatan untuk meninggalkan pasukan yang tepat dan pergi menemui Mantian dan yang lainnya. Setelah tiba di tempat itu, dia melihat semua orang berkumpul bersama, dan masing-masing dari mereka tampak sedikit cemas. Melihat Tang Ao datang, Mantian menunjukkan ekspresi gembira di wajahnya dan berkata, aku bilang kakak Tang akan baik-baik saja. Semuanya ada di bawah kendalinya. Kalian semua tidak perlu khawatir dan berani meragukan kemampuan kakak Tang. Apa kalian malu? Tang Ao masuk sambil tersenyum. Ia melirik semua orang dan merasa lega melihat mereka semua baik-baik saja. Kemudian ia berkata, mulai hari ini, pasukan kanan adalah milik kita. Lin Chonghu telah meninggalkan kota Wangchuan dan pergi ke pegunungan Wangchuan. Orang menyebalkan itu benar-benar kabur. Saudara Tang, kita tidak bisa membiarkan orang ini pergi begitu saja. Mengapa kita tidak mengejarnya dan membasminya? Mendengar ini, wajah Mantian langsung menunjukkan ekspresi gembira, dan dia berkata dengan gelombang niat membasmi. Saudara Men, jangan khawatir. Biarkan aku memberitahumu perlahan. Tang Ao tersenyum dan melanjutkan, Menara Samsara telah mengirim ahli baru ke kota. Meskipun kami tidak tahu apa rencana mereka sebelumnya, kami memperkirakan bahwa tindakan kami telah menyebabkan kerusakan pada mereka. Sekarang seorang pria kuat baru telah tiba. Orang ini sangat misterius dan kuat. Dia adalah makhluk tertinggi sejati. Kita tidak bisa menghadapinya secara langsung. Selain itu, kita tidak bisa mengetahui rahasia sebenarnya dari rencana Menara Samsara sampai kita memahaminya. Kami telah mengambil langkah pertama untuk menaklukkan kota Tishan, tetapi situasinya jauh lebih rumit dari yang kami rencanakan. Batu giok korosi masih berada di tangan Lin Chonghu. Metodenya banyak berubah setelah dia keluar dari pegunungan Wangchuan terakhir kali. Kami harus waspada jika dia pergi ke sana lagi kali ini. Setelah mengatakan itu, Tang Ao berhenti sejenak, menatap Chen Qingzi dan Xuanyuan Fei dan berkata, Saudara Chen, saudara senior Xuanyuan, saya ingin meminta kalian untuk pergi ke pegunungan Wangchuan untuk melihat di mana Lin Chonghu menyembunyikan rahasianya. Berhati-hatilah dan jangan sampai mereka terungkap. Chen Qingzi dan Xuanyuan Fei mengangguk bersamaan. Tanpa berkata apa-apa lagi, Tang Ao berbalik dan berkata kepada Sun Yangli dan yang lainnya, sedangkan untukmu, kakak senior Sun, pasukan kanan sekarang berada di bawah komandoku, tetapi para kapten itu bukan milikku, jadi aku butuh bantuanmu. Kebetulan saja pasukan kanan telah menderita kerugian besar dalam pertempuran sebelumnya. Kalian bisa masuk dan mengisi posisi mereka. Ambil kendali penuh atas pasukan dan bersiap untuk pertempuran berikutnya. Kita juga bisa saling menjaga. Saudara Tang, ini tidak benar. Mereka semua punya urusan, jadi apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Ketika Mantian mendengar ini, matanya berkedip, lalu dia menatap Tang Ao dan bertanya, dengan ekspresi apakah kamu sudah melupakanku di wajahnya? Jangan khawatir, Saudara Men. Bagaimana mungkin aku melupakanmu? Ahli seperti Lu Zhen sangat penting bagi kita. Selain itu, kita juga perlu berjuang untuk orang-orang di Sekte Gu. Sekarang orang-orang di kedua belah pihak telah menghilang. Aku butuh bantuanmu untuk menemukan mereka. Sambil tersenyum tipis, Tang Ao menatap Mantian dan berkata, orang-orang dari Sekte Gu hanya ingin mendapatkan kembali batu giok Gu, jadi mereka mungkin telah mengikuti Lin Chonghu ke pegunungan Wangchuan. Kamu bisa pergi ke sana bersama saudara Chen dan saudara senior Xuanyuan untuk melihatnya. Jika mereka tidak melihatnya, maka kembalilah ke kota. Baiklah,
serahkan saja padaku. Mantian menepuk dadanya dan berkata dengan yakin. Setelah mengatur semuanya, mata Tang Ao berbinar, dan dia berkata kepada semua orang semuanya, sekarang tampaknya rahasia yang tersembunyi di kota Wangchuan tidak kalah dengan yang ada di kota Tishan. Konspirasi yang terjadi di Menara Samsara merupakan ancaman besar dan misterius. Kita harus berhati-hati di mana-mana. Kita harus mencoba mencari tahu tujuan mereka dalam waktu sesingkat mungkin dan kemudian menghancurkannya sepenuhnya. Jika tidak, kita tidak tahu kapan mereka akan tiba-tiba menyerang kita. Akan sangat merepotkan untuk menghadapi mereka dengan tergesa-gesa pada saat itu. Rencana kita tidak boleh salah. Semua orang mengangguk dengan sungguh-sungguh setelah mendengar ini, lalu mulai bertindak. Tang Ao membawa Sun Yangli dan 7 orang lainnya dan pergi dari sini, pertama-tama untuk bertemu dengan Tishan dan yang lainnya. Setelah pertempuran besar, dia tidak tahu berapa banyak kerugiannya, jadi jika ada perubahan pada rencana, mereka harus membicarakannya lagi dengannya. Tidak lama setelah dia keluar dari pintu, mata Tang Ao berbinar, lalu senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Dia berhenti, berbalik, dan berjalan ke gang kecil di sebelahnya. Ekspresi Sun Yangli dan yang lainnya sedikit berubah, dan mereka secara alami segera berbalik. Ketika dia berjalan ke gang, dia melihat bayangan melintas di depannya, dan seorang pria berjalan keluar dari sana. Hujan cahaya tiba-tiba muncul dan melesat ke arah pria itu. Qiyu bertindak sangat cepat sehingga itu terjadi dalam sekejap. Sosok dalam bayangan itu tiba-tiba berputar dan nyaris tidak bisa menghindar. Tang Ao buru-buru berkata, "Saudara Qi, tunggu sebentar. Saudara ini salah satu dari kita. Jangan lakukan itu." Setelah mendengar perkataan Tang Ao, Qiyu menyingkirkan niat pedangnya dan berdiri diam di sampingnya. Ia melihat Liu Fei benar-benar memperlihatkan sosoknya. Ia menatap Tang Ao dengan ekspresi serius dan berkata, "Kau berjanji akan membantuku membalas dendam, tetapi sekarang Lin Chonghu telah melarikan diri dan batu giok erosi Gu masih ada di tangannya." "Haha, saudara Liu, jangan khawatir. Lin Chonghu tidak bisa melarikan diri." Tang Ao terkekeh dan berkata dengan percaya diri, "Aku ingin tahu apakah kamu telah menemukan sesuatu baru-baru ini. Aku datang ke sini untuk memberitahumu tentang ini. Orang-orang di Menara Samsara sedang melakukan konspirasi besar." Liu Fei menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam. Tang Ao, yang sudah menduga hal ini, tetap tidak berekspresi. Ia merasakan situasi di sekitarnya dan berkata dengan tenang, "Saudara Liu, jangan khawatir. Ada terlalu banyak orang di sini. Mari kita pergi ke tempat lain untuk berbicara." Kemudian ia berjalan keluar. Setelah meninggalkan gang, mereka menemukan kedai minuman di dekatnya dan meminta kamar pribadi. Setelah anggur dan daging disajikan, Tang Ao melambaikan tangannya, dan cahaya bintang bersinar dari tangannya, menutupi sekelilingnya. Kemudian dia berkata, "Saudara Liu, terima kasih atas kerja kerasmu. Aku ingin tahu apa yang kamu temukan. Bisakah kamu memberitahuku secara rinci? 2 hari yang lalu, aku tidak sengaja menemukan sekelompok orang misterius dengan gerakan aneh, jadi aku mengikuti mereka diam-diam. Kemudian, aku menyadari bahwa mereka sedang menyiapkan semacam formasi di berbagai tempat di kota. Formasi itu begitu besar sehingga menutupi seluruh kota Wangchuan." Liu Fei menyipitkan matanya sedikit dan berkata dengan sungguh-sungguh. "Awalnya saya tidak yakin dengan identitas orang-orang ini, sampai saya melihat salah satu dari mereka. Saya akan mengenalinya bahkan jika dia berubah menjadi abu. Dia adalah tetua Aula Senfang di Aula ke-9 Istana Samsara, Senfang Silong. Dia adalah salah satu pemimpin ketika pencuri dari Menara Samsara menyerbu keluarga Liu saya." Senfang Silong Tang Ao sedikit mengernyit. Dari 9 istana dalam siklus reinkarnasi, dia sudah bertemu 4 di antaranya. Penguasa 5 istana lainnya tampak lebih misterius. Dia belum pernah melihat mereka muncul. Ini juga pertama kalinya dia mendengar nama istana Senfang. Namun, karena dia bisa mengalahkan keluarga Liu, orang ini pasti bukan orang biasa. Orang menyebalkan orang pembawa sial ini awalnya adalah teman dekat paman keduaku. Keduanya telah saling kenal selama bertahun-tahun, orang menyebalkan ini telah merencanakan sejak awal untuk mengambil keuntungan dari paman keduaku. Dia mencuri inti dari susunan formasi Gu keluargaku dan kemudian melancarkan serangan tiba-tiba. Liu Fei berkata dengan dingin dengan kebencian yang mendalam di matanya. Mendengar ini, Tang Ao menyipitkan matanya sedikit, seberkas cahaya dingin melintas, lalu berkata, "Jadi, Senfang Silong ini adalah ahli dalam mengatur formasi. Saudara Liu, apakah Anda tahu apa yang diatur di kota Wangchuan? Apa itu, bagaimana cara mengaktifkannya, dan apa tujuannya?" "Aku tidak tahu. Aku belum pernah melihat formasi seperti itu sebelumnya,
tetapi aku merasakan kekuatan di dalamnya. Formasi itu sangat halus dan kuat, tidak biasa. Liu Fei menyipitkan matanya sedikit, ekspresi serius muncul di wajahnya, dan melanjutkan tetapi kurasa formasi ini pasti ada hubungannya dengan batu giok erosi Gu. Sebuah formasi yang meliputi seluruh kota, dan itu terkait dengan erosi giok. Oh tidak, apakah Menara Samsara ingin melahap semua orang di kota Wangchuan dan mengubah mereka menjadi zombie di bawah kendali mereka? Pikiran Tang Ao berpacu, dan kemudian firasat yang sangat tidak menyenangkan muncul di hatinya, dan dia tiba-tiba berkata, "Saudara Tang, karena orang menyebalkan ini begitu kejam dan ganas, saya pikir lebih baik kita menghancurkan formasi orang pembawa sial itu sekarang juga. Lagi pula, Saudara Liu tahu tempat itu. Dengan kemampuan kita, siapa yang bisa menghentikan mereka?" kata Mantian dengan cahaya ganas yang menyala di matanya. "Jangan cemas. Meskipun apa yang dikatakan Saudara Men benar, situasi di kota telah berubah. Lin Chonghu bukan lagi satu-satunya yang memegang kekuasaan. Kita belum mengetahui identitas Kaisar Dewa Tertinggi yang baru. Jika kita bertindak gegabah, kita mungkin akan mendapat masalah." Tang Ao berkata dengan sungguh-sungguh. Jika rencana Menara Samsara adalah menggunakan batu giok erosi untuk mengubah semua orang di kota Wangchuan menjadi zombie dan mengusir mereka, maka formasi telah disiapkan, dan satu-satunya yang hilang adalah batu giok erosi di tangan Lin Chonghu. Kemajuan peleburannya menjadi kuncinya. Memikirkan hal ini, hati Tang Ao sedikit tergerak, lalu menoleh ke arah Men Tian dan berkata, "Saudara Men, pergilah cari Saudara Chen dan yang lainnya sekarang, jelaskan situasi di sini kepada mereka dengan jelas, dan minta mereka untuk menemanimu dan menunda peleburan Lin Chonghu selama mungkin. Aku akan mencari tahu rahasia pengoperasian formasi itu sesegera mungkin." "Baiklah, serahkan saja padaku," kata Mantian, lalu berdiri dan berjalan keluar tanpa ragu-ragu. Berbalik, Tang Ao berkata kepada Liu Fei, "Saudara Liu, ada sesuatu yang belum sempat saya jelaskan kepada Anda sebelumnya. Masih ada beberapa saudara dari Sekte Gu yang bersembunyi di kota Wangchuan. Tujuan mereka adalah untuk mendapatkan kembali batu giok erosi Gu. Apakah Anda tahu identitas orang-orang ini?" Orang-orang dari klan Gu. Ekspresi Liu Fei sedikit berubah saat mendengar ini, dan cahaya aneh melintas di matanya. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Tentu saja aku tahu siapa mereka. Keluarga Liuku juga bagian dari mereka, tetapi kami memisahkan diri karena beberapa alasan." Mendengar ini, Tang Ao dapat menebak alasannya di dalam hatinya, dan tidak bertanya lagi. Dia berkata, "Karena Saudara Liu mengenal mereka, itu bagus. Aku pernah membuat kesepakatan dengan mereka sebelumnya, tetapi setelah pertempuran kemarin, aku benar-benar kehilangan kontak dengan mereka. Jika Saudara Liu dapat menemukan mereka dan bekerja sama untuk melarang Lin Chonghu melebur batu giok korosi Gu, maka kita akan punya lebih banyak waktu. Orang-orang di kota belum tahu apa yang terjadi. Saya ingin menyebarkan berita ini sebanyak mungkin. Tidak ada gunanya. Warga kota Wangchuan telah hidup di bawah kendali Menara Samsara selama bertahun-tahun. Belum lagi apakah mereka akan percaya atau tidak, bahkan jika mereka mengetahuinya dalam hati, pilihan pertama mereka adalah melarikan diri segera, dan mereka tidak akan pernah berani melawan." Liu Fei berkata dengan ekspresi agak frustrasi. "Jika mereka tidak berani, maka kami akan membantu mereka dan membuat mereka berani melakukannya." Dengan raut wajah percaya diri, Tang Ao sedikit menyipitkan matanya. Dia sudah memiliki rencana yang berani dalam benaknya. Selama rencana itu berhasil, Menara Samsara akan menjadi sasaran kritik publik. Saat itu, meskipun mereka memiliki kemampuan hebat, mereka tidak akan dapat terus melakukan kejahatan di kota Wangchuan. Mengenai apa yang akan terjadi selanjutnya, kita akan membicarakannya saat waktunya tiba. Pikiran Tang Ao berpacu, dan dia mengerahkan semua pikirannya ke dalam tindakan. Dengan mata berkedip-kedip, dia mendiskusikan beberapa detail dan menentukan dari Liu Fei lokasi pasti formasi yang diatur oleh Kuil Shen Fang di kota itu. Kemudian mereka masing-masing meninggalkan kedai dan mulai bertindak. Dia pertama-tama membawa Sun Yangli dan yang lainnya kembali ke pasukan sebelah kanan, memanggil perwira kapten, mengatur posisi ketujuh orang di pasukan, dan kemudian menyerahkan sementara semua urusan militer kepada mereka, sementara dia sendiri diam-diam meninggalkan barak dan menuju ke formasi terdekat. Dalam waktu kurang dari setengah cangkir teh, Tang Ao tiba di tempat itu. Itu adalah rumah yang tampak sangat biasa dari luar. Dia melihat sekeliling dan tidak merasakan ada yang mengawasinya. Cahaya bintang berkelebat di sekelilingnya, dan dia menggunakan keterampilan tubuh tak terlihatnya secara ekstrim dan memasuki rumah itu dalam sekejap. Tidak ada apa-apa di sini, dan sepertinya tidak ada seorang pun yang tinggal di sini untuk waktu yang lama. Setelah mencari-cari,
dia tidak melihat adanya susunan formasi. Tang Ao sedikit mengernyit. Tempat yang disebutkan Liu Fei ada di sini, tidak diragukan lagi. Jika memang begitu, mengapa tidak ada sedikit pun rasa sambil berpikir dengan saksama? Tang Ao memiliki perasaan samar di dalam hatinya, jadi dia sedikit mengaktifkan asal-usul bintang, perlahan-lahan menyebarkannya, dan energi asal-usul meluas untuk memicu peluang pada saat itu. Namun setelah beberapa saat, tampaknya masih tidak ada reaksi. Dia sedikit mengernyit, dan berpikir dalam hatinya apakah ada masalah dengan operasinya, ketika napas dingin tiba-tiba muncul dan menyelimutinya sepenuhnya. Saat dia melakukan operasi, tampaknya sepasang mata dingin terbuka. Merasakan aura ini, Tang Ao sama sekali tidak ragu dan segera menahan auranya hingga batas maksimal. Kemudian dia mengaktifkan kekuatan domain, menutupi seluruh tubuhnya. Aura mengerikan itu masih terbentuk, dan tampaknya akan segera meletus sepenuhnya. Gumpalan gas hitam muncul dari bawah kakinya dan memenuhi seluruh ruangan dalam sekejap mata. Tang Ao berada di tengahnya, seolah-olah dia diselimuti neraka. Aura yang tak terhitung jumlahnya mendesak ke arahnya, seolah-olah akan menelannya utuh. Napas dingin memenuhi seluruh ruangan. Dengan matanya sedikit menyipit, Tang Ao tidak memiliki banyak kekhawatiran di dalam hatinya di bawah naungan bayangan virtual domain tersebut. Meskipun gas hitam itu aneh, namun belum mencapai tingkat yang dapat menembus kekuatan domain tersebut. Sudah tepat baginya untuk dapat menggunakan kekuatan di dalamnya untuk menjelajahi misteri di dalamnya. Pertama-tama, ia mengecilkan domain itu ke tubuhnya, melilitkannya di sekitar tubuh utamanya. Kemudian, ia mengaktifkan keinginannya yang besar dan mengikuti udara hitam menuju tanah. Dalam sekejap, napas dingin menembus ke dalam jiwanya. Tang Ao menyipitkan matanya sedikit, dan perasaan gelisah muncul di hatinya. Formasi jiwa mayat 6 jalan, hahaha, aku tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, masih ada orang yang tahu cara mengoperasikan formasi seperti itu, menarik. Tiba-tiba, suara dingin dan ganas terdengar di benak Tang Ao, dan Dewa Langit dan Bumi tertawa aneh dan tampak sangat tertarik. Apakah kamu tahu formasi ini? Tang Ao menyipitkan matanya sedikit terkejut di dalam hatinya. Ini adalah pertama kalinya Dewa Langit dan Bumi mengambil inisiatif untuk mengoperasikan formasi tersebut. Tampaknya formasi ini memang tidak sederhana. Mengenai fakta bahwa keinginannya dapat memasuki jiwa, ini adalah salah satu syarat pertukaran yang telah dia berikan terakhir kali. Apa yang aneh tentang ini? Formasi jiwa mayat 6 jalan adalah salah satu kemampuan bawaan dari binatang buas jiwa mayat kuno. Di zaman kuno, itu pernah bersinar terang. Kalian manusia telah banyak menderita karenanya. Dewa Langit dan Bumi mencibir dan berkata dengan nada menghina. Jadi, kamu juga tahu cara menghancurkan formasi ini? Tang Ao menyipitkan matanya sedikit dan bertanya dengan suara yang dalam. Memangnya kenapa kalau kamu tahu? Memangnya kenapa kalau kamu tidak tahu? Ini urusanmu sendiri, dan tidak ada hubungannya denganku. Buat apa aku membantumu? Ada makna aneh dalam nada bicara Dewa Langit dan Bumi, dan dia mengatakan sesuatu dengan makna tersembunyi, bahwa dia adalah orang yang tidak akan melakukan apapun tanpa manfaat. Bukan kamu yang membantuku, tapi dirimu sendiri. Pikiran Tang Ao berubah, dan dia berkata dengan tenang, jika formasi ini diaktifkan sepenuhnya, semua orang di kota Wangchuan akan menjadi zombie. Meskipun aku memiliki cukup kekuatan untuk melawannya sedikit. Tetapi orang-orang di Menara Samsara tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan untuk menangkapku dengan mudah. Ada jutaan warga sipil di kota ini, dan mereka semua akan menjadi pejuang yang tak kenal takut. Pada dasarnya mustahil untuk melawan dan melarikan diri. Jika aku tertangkap, kau juga tidak akan bisa melarikan diri. Nak, kau ingin mengancamku? Suara Dewa Langit dan Bumi tiba-tiba menjadi dingin, dan dia berkata dengan ringan, baguslah kau mati. Lalu aku bisa melahap esensimu, meminjam tubuhmu, dan terlahir kembali. Mengenai ikan-ikan kecil ini, aku tidak peduli dengan mereka. Seorang ibel tua seperti Dewa Langit dan Bumi tentu saja memiliki harga diri di dalam hatinya. Ancaman Tang Ao tidak cukup kuat untuk membuatnya jera. Sebaliknya, hal itu membangkitkan sebagian amarahnya. Jika Tang Ao meninggal di kota, kekuatannya akan dapat beroperasi lebih jauh. Saat itu, ia akan melahap semua makhluk hidup dan memulihkan kekuatan abadinya. Kota Wangchuan saja tidak akan menjadi masalah sama sekali. Namun, risiko yang terlibat juga jelas. Tang Ao sekarang memiliki inisiatif dan dapat menghancurkan dirinya sendiri sepenuhnya pada saat terakhir, maka ia tidak akan memiliki peluang sama sekali. Itu bukan ancaman, tetapi fakta yang sederhana dan jelas. Karena kamu dan aku sekarang berada di perahu yang sama, kita harus saling membantu. Jika perahunya tenggelam, aku tidak akan menjadi satu-satunya yang akan tenggelam.
Tang Ao berkata dengan tenang, keinginannya yang besar telah menembus udara hitam. Kau boleh meminta bantuanku, tetapi inti dari formasi jiwa mayat 6 jalan harus menjadi milikku. Kehendak Dewa Langit dan Bumi bergerak sedikit, seolah-olah dia memikirkan sebuah kesempatan yang bisa dipinjam. Dia mengubah nada bicaranya dan mencibir, jika kau tidak berani, maka mari kita berhenti di sini. Tidak masalah jika itu milikmu, tetapi kau harus berhasil terlebih dahulu. Kurasa kau harus tahu bahwa ada banyak penguasa di kota ini, dan bahkan ada kaisar dewa tertinggi secara langsung. Kecelakaan pasti akan terjadi. Pikiran Tang Ao berubah. Ia tahu bahwa tidak mudah untuk membujuk dewa tertinggi langit dan bumi untuk mengambil tindakan. Hehe, kau terlalu meremehkanku. Karena aku bertindak sendiri, apa gunanya seorang kaisar dewa belaka, dewa langit dan bumi mencibir, dan kata-katanya penuh dengan keyakinan besar, seolah-olah keberadaan kaisar dewa tertinggi hanyalah lelucon di matanya. Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat. Tang Ao menyipitkan matanya sedikit dan berkata dengan tenang. Sekarang setelah dia meyakinkan Dewa Langit dan Bumi, hal berikutnya akan menjadi sederhana. Dia akan menyerahkan kendali tubuh itu untuk sementara waktu dan membiarkannya menggunakan kekuatannya untuk menemukan inti dari formasi jiwa mayat. Gelombang udara hitam muncul dari tubuh Tang Ao, dan dalam sekejap, ia tampak telah berubah menjadi ibel paling menakutkan di antara langit dan bumi. Matanya berubah menjadi merah darah, dan suara brutal keluar dari mulutnya, diikuti oleh kilatan cahaya merah. Gelombang aura misterius melonjak keluar, dan jiwa serta keinginan Tang Ao mundur ke lautan kesadaran, tetapi dia masih bisa merasakan semua yang terjadi di luar. Dia sepertinya melihat tubuhnya tiba-tiba menjadi terdistorsi dan kabur dengan cara yang sangat aneh. Kemudian perlahan-lahan menghilang, seolah-olah terurai oleh udara hitam dan menyatu dengannya. Dalam keadaan tak sadar, ia seolah memasuki dunia gelap yang penuh dengan kematian dan roh jahat. Ada banyak aura menakutkan di sekelilingnya, tetapi ada juga perasaan hampa yang tak dapat dijelaskan. Seolah-olah seharusnya ada banyak hal yang tak terhitung jumlahnya di tempat ini pada awalnya, tetapi sekarang hal-hal ini hilang. Pada saat ini, suara Dewa Langit dan Bumi terdengar lagi formasi jiwa mayat 6 jalan dibentuk oleh rahasia rotasi 6 jalan. Tahukah kamu apa yang paling penting? Hantu. Pikiran Tang Ao bergerak sedikit. Setelah mendengar suara Dewa Langit dan Bumi, pikirannya bereaksi cepat. Dia merasakan bahwa yang hilang di tempat ini adalah hantu orang mati. Menurut legenda, itu adalah makhluk yang bereinkarnasi setelah kematian makhluk hidup. Kau tidak sebodoh itu, Nak. Benar juga, hal terpenting untuk pengoperasian formasi jiwa mayat 6 jalan adalah jiwa-jiwa yang telah mati. Tanpa kekuatan ini, semuanya akan sia-sia. Dewa Langit dan Bumi berkata dengan nada muram, seolah-olah dia sedang berpikir untuk mencari sesuatu yang penting. Setelah beberapa saat, dia berbicara lagi pengoperasian formasi ini agak aneh. Meskipun meminjam metode 6 jalan, formasi ini tidak mengandung misteri pengikatan jiwa. Bagaimana formasi seperti itu bisa berhasil sambil berbicara dengan suara dingin, Dewa Langit dan Bumi melambaikan tangannya, dan aura pembasmi menyembur keluar. Dalam sekejap, seluruh dunia yang gelap itu seakan-akan menerima goncangan hebat. Aura-aura mengerikan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sini, seakan-akan hendak menghancurkan mereka berkeping-keping. Namun, saat mereka hampir mencapai jarak 1 kaki dari tubuh mereka, seolah-olah mereka telah menemukan penghalang besar. Kekuatan misterius itu memblokir semua aura menakutkan di luar, dan Dewa Langit dan Bumi melambaikan tangannya. Aura aneh itu langsung meledak dan berubah menjadi embusan angin yang menyapu dan melesat ke arah aura menakutkan itu, seperti tornado, dengan kekuatan yang mengerikan. Dalam sekejap, Tang Ao tampaknya merasakan bahwa dalam kegelapan, ada napas yang tak terlukiskan mengalir ke sisi ini. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan kekuatan seperti itu, dan pikirannya sedikit terguncang. Saat dia berpikir, dia melihat bahwa Dewa Langit dan Bumi telah mengambil tindakan. Gelombang aura pembasmi melonjak keluar dan berubah menjadi tornado aura pembasmi, bertabrakan dengan aura itu. Selama benturan, seolah-olah seluruh dunia gelap berguncang. Pikiran Tang Ao bergerak. Pada saat ini, tubuhnya sepenuhnya berada di bawah kendali Dewa Langit dan Bumi, dan dia tidak dapat merasakan hal-hal yang lebih rinci. Saat imannya berbalik, dia mendengar suara Dewa Langit dan Bumi bergema di benaknya. Nak, apakah kamu punya keberanian untuk meninggalkan tubuhmu? Jika jiwaku meninggalkan tubuhku, tubuh fisikku akan berada di bawah kendalimu. Yang mulia, sebaiknya kau memberiku alasan untuk melakukan ini. Pikiran Tang Ao berubah, tetapi tidak ada emosi yang terdengar dalam suaranya, yang tampak sangat tenang. Haha, hanya karena apa yang kau katakan,
aku dapat meyakinkanmu bahwa ketika kau kembali, tubuhmu akan tetap menjadi milikmu. Mendengar ini, Dewa Langit dan Bumi tertawa. Formasi ini berbeda dari yang asli. Dengan kekuatanku, jika aku ingin menghancurkannya, aku hanya bisa mengganggu kekuatan 6 jalur dan meledakkannya secara paksa dari intinya. Namun, jika aku melakukan ini, kota manusia di atas akan hancur total dalam sekejap. Apa yang harus kulakukan setelah jiwaku meninggalkan tubuhku? Setelah mendengar perkataan Dewa Langit dan Bumi, pikiran Tang Ao berubah, lalu dia berbicara dengan nada tenang. Aku akan membuka jalan untukmu agar kau bisa langsung masuk ke inti formasi. Setelah itu kau akan tahu apa yang harus dilakukan. Tapi, Nak, kau harus berhati-hati. Orang yang bertanggung jawab atas formasi ini sudah merasakan getarannya. Jangan biarkan dia menangkapmu. Dewa Langit dan Bumi berkata dengan nada sinis, meskipun aku berjanji padamu bahwa tubuhmu akan tetap menjadi milikmu setelah kau kembali, jika kau tidak dapat kembali sendiri, maka kau tidak dapat menyalahkanku. Hehe, aku ingin sekali menempati tubuhmu dan mencicipi kelezatannya. Jangan khawatir, kau tidak akan memiliki kesempatan ini. Kata Tang Ao ringan, dan sebuah keinginan besar tersapu keluar, membungkus jiwanya, meninggalkan tubuhnya, dan melayang dalam kegelapan. Sebuah napas dingin dan menakutkan menyerbu ke arahnya. Dalam sekejap, Tang Ao merasa seolah-olah dia membeku. Jiwa dan kemauannya sedikit melambat. Alisnya sedikit berkerut. Kemudian dia mulai memahami cara kerja inti bintang. Sedikit cahaya bintang menyala di jiwanya, dan untaian kehangatan menyebar. Kemudian dia melihat Dewa Langit dan Bumi mengendalikan tubuhnya. Dengan lambaian tangannya, cahaya hitam yang belum pernah ada sebelumnya melesat keluar. Ketika Tang Ao melihat ini, matanya tiba-tiba menyipit. Terkandung dalam cahaya itu adalah kehendak abadi. Kekuatannya langsung menembus dan menghancurkan segalanya. Sepertinya ada lorong samar yang muncul di depan Tang Ao. Tanpa ragu, dia langsung terbang ke arah lorong itu. Ruang di sekitarnya kemudian menjadi sangat aneh, seolah-olah tiba-tiba menyusut dan makna jarak telah hilang. Kegelapan mulai berangsur-angsur menghilang, dan cahaya seperti kaca muncul dari belakang. Pikiran Tang Ao berputar dan menuju ke pusat. Saat ia masuk lebih dalam, cahaya mulai berubah sedikit demi sedikit, secara bertahap berubah menjadi 6 sinar cahaya yang berbeda. Di bagian tengahnya, tampaknya ada portal yang telah ada sejak zaman dahulu kala. 6 sinar cahaya berkumpul di dalamnya, berubah menjadi jurang yang dalam dan gelap. Tang Ao mendarat di depannya dan melihatnya, tetapi dalam sekejap dia merasa tidak dapat memahami misterinya. Tampaknya ada pusaran gelap di dalamnya. Setiap eksistensi yang datang ke sini akan tersedot dalam-dalam ke dalamnya, atau bahkan ditelan langsung. Jiwa Tang Ao sempat mandek, dan tiba-tiba, cahaya hitam abadi melesat keluar dan menghantam portal itu. 6 sinar cahaya meledak seketika, menyapu badai energi yang mengerikan. Merasakan hal ini, jiwa Tang Ao segera pulih, dan tatapannya ke arah pintu menjadi lebih dalam. Dengan lambaian tangannya, kehendak yang luas menyapu dan mengalir ke pintu seperti tornado. Aura suram meledak dari dalam, diikuti oleh raungan dingin. Siapa yang begitu berani menodai keagungan reinkarnasi? Jika kau ingin masuk, maka Ting Mahadewa di sini selamanya. Begitu suara itu jatuh, kekuatan hisap yang besar segera datang dari portal. Dalam sekejap, jiwa Tang Ao bergetar, seolah-olah akan terbelah dan terkoyak. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk sedikit menstabilkannya. Kemudian, tanpa ragu-ragu, dia segera meninggalkan portal dan mengikuti lorong gelap kembali ke dunia gelap. Seberkas cahaya warna-warni mengikuti dari dekat jiwa dan keinginan Tang Ao. Saat dia meninggalkan lorong, dia mendengar dengusan dingin dari Dewa Langit dan Bumi, lalu melihat tombak hitam pekat menusuk tangannya, langsung bertabrakan dengan cahaya itu. Seolah-olah ada suara gemuruh yang teredam, Tang Ao merasa pusing dan jiwanya jatuh ke dalam kekacauan. Dalam keadaan tak sadarkan diri, ia seolah merasakan napas dingin menyelimuti dirinya. Kemudian ruang itu berputar dan ia tidak tahu apa-apa. Ketika ia terbangun lagi, Tang Ao telah kembali ke kamar asalnya, berbaring di lantai, dan masih bisa merasakan hawa dingin. Pikirannya berubah, dan jiwanya tenggelam ke dalam tubuhnya. Ia menjelajahinya, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Kemudian terjadi putaran gerakan lagi, dan jiwa itu tenggelam ke dalam formasi roh, melewati cahaya yang tak berujung, dan datang di hadapan Dewa Langit dan Bumi. Ia melihat bahwa napasnya saat ini tampak sangat lemah. Di depan gerbang reinkarnasi, Tang Ao hampir jatuh ke dalam krisis absolut. Jika bukan karena campur tangan Dewa Langit dan Bumi yang tepat waktu, yang menghantam gerbang dengan kehendak abadinya, memberinya sedikit kesempatan untuk melepaskan diri dari kendalinya,
dia pasti sudah sepenuhnya ditelan sekarang, terperangkap dalam siklus reinkarnasi yang tak berujung, tidak dapat melarikan diri. Setelah itu, dia mengaktifkan kehendak abadinya dan bertabrakan dengan para pengejar. Meskipun pikiran Tang Ao langsung kacau dalam sekejap, dia masih merasakan peluang kunci di saat-saat terakhir. Oleh karena itu, alasan mengapa aura Dewa Langit dan Bumi menurun saat ini pasti karena ini. Meskipun Dewa Langit dan Bumi telah menyerap banyak energi asli selama kurun waktu ini dan keinginannya yang abadi telah pulih sedikit, keinginannya telah jatuh ke dalam kelemahan ekstrim setelah 100.000 tahun penindasan dan pengikisan. Kecuali jika ada kekuatan besar yang bekerja, itu hanya akan menjadi setetes air di lautan. Secara alamiah sulit untuk menggunakan kekerasan. Memikirkan hal ini, pikiran Tang Ao bergerak sedikit, merasakan kehadiran nafas Dewa Langit dan Bumi, dan berkata dengan suara yang dalam, mengapa kamu membantuku sebenarnya, itu seharusnya dianggap sebagai kesempatan bagimu. Jika aku terkena kekuatan 6 jalan, aku tidak akan selamat. Udara hitam melonjak, dan suara Dewa Langit dan Bumi terdengar dingin. Aku akan melakukan apapun yang aku inginkan, tanpa alasan apapun, dan aku tidak akan pernah menjelaskannya kepada siapapun. Jika kamu merasa bahwa hidup tidak cocok untukmu, kamu dapat membubarkan jiwamu. Aku tidak keberatan mengambil alih tubuhmu yang rusak. Kalau begitu, kau mungkin harus menunggu sedikit lebih lama. Aku tidak ingin mati sekarang. Pikiran Tang Ao berubah, dan dia sedikit melonggarkan penekanan kekuatan susunan spiritual saat keinginannya bekerja. Tidak peduli apa yang dipikirkan Dewa Langit dan Bumi, dia selalu bertindak dengan cara memberi dan menerima. Dia perlahan membuka matanya. Perubahan sikap Dewa Langit dan Bumi yang tidak dapat dijelaskan membuat Tang Ao agak sulit beradaptasi untuk sementara waktu. Namun, hal yang paling mendesak adalah memikirkan cara menyelesaikan masalah formasi jiwa mayat 6 jalan. Pada kontak pertama, dia tampaknya tidak memperoleh apa-apa dan benar-benar kalah. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa setelah formasi itu terbentuk, tidak ada jejak keberadaannya di permukaan. Dengan kekuatan Tang Ao saat ini, sulit untuk mengguncangnya sama sekali. Satu-satunya tempat yang bisa dia serang adalah Lin Chonghu. Untungnya, ada makhluk tertinggi di kota itu, jadi tidak ada gunanya menunggu. Tang Ao segera mengambil keputusan. Sebagian besar pasukan ksatria penghakiman yang tersisa di kota itu kini berada di bawah kendalinya. Dengan aktifnya Tishan dalam kegelapan, tidak perlu terburu-buru mengurus berbagai hal di kota Wangchuan. Semuanya bisa dilakukan selangkah demi selangkah. Pegunungan Wangchuan adalah kuncinya. Saat keluar dari rumah, dia merasakan sedikit keadaan di sekitarnya. Tampaknya ada beberapa aura samar yang mendekati sisi ini. Tang Ao menyipitkan matanya sedikit dan berpikir dalam hati, sepertinya mereka datang terlalu lambat, tapi aku tidak akan terus bermain dengan kalian. Kemudian sosoknya melintas dan berubah menjadi seberkas cahaya, berjalan menyusuri jalan menuju kamp tentara sebelah kanan dan kembali ke tenda tentara pusat. Tang Ao memanggil Sun Yang Li dan yang lainnya, menjelaskan situasinya kepada mereka, dan untuk sementara menyerahkan operasi seluruh kamp kepada mereka, sementara dia segera meninggalkan kota Wangchuan. Sesampainya di pegunungan Wangchuan, mata Tang Ao menyapu pegunungan megah yang membentang sejauh 100.000 mil, pikiran-pikiran berkelebat di benaknya. Terakhir kali ia mengikuti Knights of Judgment keluar, sesuatu yang aneh terjadi di tengah perjalanan. Sekarang ia harus menemukan targetnya lagi, yang bukan tugas mudah, tetapi ia tidak sepenuhnya tidak memiliki petunjuk. Tiba di tempat Lin Chonghu muncul terakhir kali dan mencari arah asalnya, sosok Tang Ao melintas dan dia masuk jauh ke dalam pegunungan. Sekitar 1 jam kemudian, ngarai yang lebar muncul di depannya, dan tampaknya ada semburan napas samar yang datang dari waktu ke waktu. Sosoknya melesat dan mendarat di gunung terdekat. Setelah menahan napas, Tang Ao terbang cepat ke lembah. Saat turun, dia membalikkan tangannya dan sedikit cahaya bintang muncul, menyebar ke depan. Dalam waktu singkat, cahaya itu menutupi sebagian besar lembah. Di bawah persepsi bintang-bintang, hampir setiap detail di lembah terlihat, tetapi Tang Ao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Persepsinya sebelumnya pasti benar. Aura yang samar-samar itu tiba-tiba menghilang, dan tidak ada yang aneh di dalamnya. Mungkinkah pihak lain telah memperhatikan tindakannya? Tepat saat dia kebingungan dan berpikir, aura ganas tiba-tiba meletus di belakang Tang Ao. Tanah di bawah kakinya bergetar. Dia tiba-tiba berbalik dan melihat sosok oker besar datang ke arahnya. Hembusan angin amis bertiup di wajahnya, dan bayangan hitam melintas dan langsung mengenai wajahnya. Tanpa ragu, saat melihat binatang buas itu, Tang Ao mengaktifkan sumber bintang yang kuat di tubuhnya. Cahaya bintang itu tiba-tiba berubah menjadi tirai cahaya di sekelilingnya, menutupi tubuhnya. Kemudian,
Terdengar suara bang yang teredam. Dalam sekejap, Tang Ao merasa seolah-olah dia telah dihantam keras oleh gunung. Napasnya menjadi sedikit tersendat. Ketika binatang buas itu melihat bahwa dia tidak mengalahkannya dengan satu gerakan, dia meraung marah dan menamparnya dengan cakar lain, dengan kekuatan yang lebih besar. Dia menyipitkan matanya sedikit, dan cahaya bintang melonjak, berubah menjadi seberkas cahaya yang menyilaukan, yang menghantam binatang buas itu. Dengan suara bang yang keras, seluruh tubuhnya yang besar terbang mundur seperti kain. Cahaya dingin melintas di mata Tang Ao. Ia segera melesat ke arah jatuhnya binatang buas itu. Begitu ia mendekat, ia melihat sosok berwarna oker yang berbalik dan lari ke pegunungan dan hutan tanpa ragu-ragu. Serangkaian suara ledakan teredam terdengar, menyebabkan bumi bergetar. Mau pergi sudah terlambat. Tang Ao mendengus dingin, dan saat bintang di laut kidantiannya mengalir, keterampilan tubuh tak kasat mata miliknya dikerahkan secara ekstrim, berubah menjadi seberkas cahaya. Dalam sekejap, ia mengejar binatang buas itu, dan ketika ia hendak membasminya dengan satu pukulan, ia tiba-tiba berhenti. Dalam sekejap, Tang Ao merasakan aura samar di arah tempat binatang buas itu melarikan diri tampak sedikit lebih kuat, jadi dia menahan napas dan perlahan mengikutinya. Setelah minum secangkir teh, dia tiba di tebing di ujung lembah. Ada pintu masuk gua yang gelap di antara tebing-tebing berbatu. Tang Ao telah menggunakan persepsi bintang sebelumnya dan menemukan bahwa tepi area itu ada di sekitar sini, tetapi dia tidak menyadari keberadaan gua ini. Setelah binatang buas itu tiba di sini, ia langsung masuk. Tampaknya itu adalah sarangnya. Setelah ragu-ragu sejenak, Tang Ao akhirnya tenang dan mengikutinya. Tubuhnya dengan cepat ditelan oleh kegelapan, dan hawa dingin pun mengikutinya. Dia terus menggerakkan pikiran dan jiwanya, mempertahankan tingkat kewaspadaan yang tinggi, dan terus masuk lebih dalam ke dalam gua. Setelah beberapa saat, dia hampir mencapai dasar gua. Samar-samar, Tang Ao sepertinya mendengar suara air yang datang dari depan. Saat ini, dia benar-benar kehilangan jejak binatang buas itu. Ada kekuatan aneh di dalam gua yang dapat sangat membatasi jangkauan persepsi dan penjelajahannya, jadi dia hanya bisa bergerak maju berdasarkan intuisinya. Mengikuti arah suara air, beberapa lampu redup perlahan muncul di depannya. Dinding batu di sekitarnya tampak bertatahkan beberapa permata aneh, memancarkan cahaya redup. Dengan bantuan cahaya kecil ini, Tang Ao melihat bahwa memang ada sungai bawah tanah yang lebar di depannya. Airnya sangat tenang, mengalir pelan, dan suaranya sangat samar. Jika bukan karena wilayah kekuasaannya yang kuat dan keenam inderanya yang super, dia tidak akan mampu mendeteksinya sama sekali. Dia berjalan mendekat, melihat ke hulu dan hilir, pikirannya berpacu, dan untuk sesaat dia merasa sulit untuk memutuskan jalan mana yang harus ditempuh terlebih dahulu. Saat aku sedang memikirkannya, aku mendengar suara air yang keras datang dari hulu, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di sana. Mataku berbinar dan aku langsung terbang mendekat. Begitu aku mendekat, aku melihat riak-riak di permukaan sungai. Sambil menatap dingin ke arah air, Tang Ao berpikir dalam hati, aku tidak tahu apa yang tersembunyi di bawah air. Dari gua sampai ke sini, ada suasana aneh di mana-mana. Apakah itu terkait dengan menara samsara atau tidak, kita harus menyelidikinya secara menyeluruh. Sungai bawah tanah biasa tidak dapat menyembunyikannya. Memikirkan hal ini, Tang Ao mengaktifkan pikirannya dan sebuah bola cahaya bintang yang terang muncul dari tangannya. Dia melambaikannya ke arah air dan bola itu langsung tenggelam ke dalamnya. Cahaya itu melonjak, menerangi area di bawah air. Air di sungai bawah tanah ini sangat jernih. Dari apa yang bisa dilihat, kedalamannya lebih dari 10 meter. Namun, semakin dalam, keadaannya sangat gelap dan tidak ada yang terlihat. Tang Ao sedikit mengernyit dan bergumam pelan, itu hanya sungai bawah tanah, tetapi airnya sangat dalam. Apakah aku harus turun ke bawah untuk mencari tahu apa yang terjadi pada saat ini? Dia melihat bayangan hitam melintas di air. Dengan memutar pergelangan tangannya, Tang Ao tidak berniat melakukannya. Dia langsung memegang tombak perak di tangannya. Cahaya bintang yang terang bersinar di ujung tombak dan melesat langsung ke dalam air. Dalam sekejap, cahaya itu mengenai bayangan hitam, memercikan air kemana-mana dan sepotong salju putih menutupi air. Ketika menghilang, bayangan hitam itu benar-benar menghilang dan tidak ada yang terlihat jelas. Tombak perak itu berputar dan cahaya bintang menyelimuti tubuhnya. Tang Ao tidak ragu lagi dan langsung melompat ke sungai. Napas dingin langsung menyelimutinya. Bahkan dengan isolasi energi asli bintang-bintang, kekuatan di dalam air masih mampu menembus masuk, yang menunjukkan betapa kuatnya itu. Wajah Tang Ao serius, dan dia langsung menyelam ke dalam air yang dalam. Dalam sekejap, bayangan hitam tiba-tiba menghantam ke arahnya,
dan menggulung arus bawah yang mengerikan. Kekuatan yang luar biasa kemudian menyerbu ke perisai cahaya. Mata Tang Ao bersinar, dan sumber bintang yang luar biasa menyembur keluar. Di bawah dampak kekuatan besar itu, sosoknya mulai terbang menuju permukaan air, dan dengan ledakan dia meninggalkannya. Kemudian dia melihat bayangan hitam melesat keluar, membuka mulutnya yang berdarah dan menggigitnya langsung. Ada tekanan yang mengerikan di dalamnya, dan kekuatannya begitu kuat sehingga sulit untuk dijelaskan. Pada saat ini, Tang Ao juga mengerahkan semua kekuatan di Laut Qi Dantiannya, dan seluruh orang itu tampaknya telah berubah menjadi bintang. Energi asli yang tak terhitung jumlahnya membombardir bayangan hitam itu. Dalam sekejap, ia tampaknya melihat seekor naga besar dengan 2 tanduk di kepalanya. Kehebatan klan naga terletak pada kenyataan bahwa mereka dilahirkan dengan kekuatan untuk menentang langit dan bumi, dewa, setan, dan makhluk lainnya. Tidak peduli bagaimana mereka berkultivasi, itu selalu merupakan proses perjuangan yang panjang. Mereka bertarung melawan langit dan melawan semua hal. Di antara duri yang tak berujung, mereka mencari peluang dan celah kecil untuk mencuri energi langit dan bumi. Semua ini tidak ada untuk klan naga. Mereka hanya perlu tumbuh perlahan, dan selama puluhan juta tahun, semuanya akan datang secara alami. Keunggulan garis keturunan sepenuhnya tercermin dalam ras ini, sampai-sampai semua hal cemburu, bahkan hukum alam pun cemburu. Oleh karena itu, klan naga selalu berjumlah sedikit, bahkan pada masa kejayaannya, bahkan jika seluruh surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya dimasukkan, jumlah orang yang hidup tidak pernah melebihi 1000. Meskipun demikian, mereka tetap menarik perhatian banyak orang kuat. Di satu sisi, mereka takut pada kekuatan naga, tetapi di sisi lain, mereka juga mendambakan kekuatan semacam itu. Maka pada waktu yang tidak diketahui dan di bawah kesempatan yang tidak diketahui, pembasmi naga pertama muncul. Bertahun-tahun kemudian, karena alasan yang tidak diketahui, klan naga mulai menurun. Hingga saat ini, Tang Ao mengira bahwa tidak ada naga sungguhan di alam semesta, meskipun ia pernah melihatnya sekali. Dan sekarang, ia adalah seekor naga yang hidup. Meskipun ia masih harus melalui berbagai macam kesengsaraan surgawi sebelum ia dapat menjadi naga yang sesungguhnya, dan bahkan jika ia akhirnya berubah, ia bukanlah naga yang murni. Tang Ao masih merasakan semacam kekaguman dari bagian terdalam darahnya. Seekor binatang buas, seekor ular raksasa, benar-benar mengejutkan pikirannya. Situasi seperti itu jelas luar biasa bagi makhluk yang berdiri di puncak alam suci. Meskipun Tang Ao masih memiliki beberapa celah dari alam suci tingkat ke-9, setidaknya dalam hal kekuatan, ia telah jauh melampaui tingkat ini. Ada kemauan besar yang bekerja dalam jiwanya. Bahkan jika itu adalah ibel abadi dan agung, binatang buas kuno, keberadaan kemauan abadi yang kental, Tang Ao tidak pernah merasakan kekaguman dan ketakutan dari lubuk hatinya di hadapan mereka. Bagaimana jika naga kuno yang sebenarnya muncul di hadapannya? Dia tidak tahu, dan dia tidak ingin tahu, karena ancaman di depannya membuatnya tidak punya energi ekstra untuk memikirkan hal-hal ini. Setelah naga itu keluar dari air, ia membawa serta kekuatan yang sangat besar, dan cahaya bintang menyinarinya, membombardirnya, tetapi baginya, ancaman itu minimal. Setelah percikan air jatuh, Tang Ao melihat beberapa naga air dingin berputar-putar di sekitar naga itu, dengan semburan napas yang sangat dingin keluar dari mereka. Dia menyipitkan matanya sedikit dan tidak bisa tidak memikirkan naga serupa di dunia spiritual. Sebagai perbandingan, terdapat perbedaan besar antara keduanya dalam hal sirkulasi daya dan aura darah. Mengapa demikian? Tang Ao tidak pernah percaya bahwa akan ada keberadaan yang tidak dapat dijelaskan di dunia dengan kekuatan yang tak terlukiskan. Maka semua sebab dan akibat harus disembunyikan di bawah sungai bawah tanah yang aneh ini. Dengan suara gemuruh yang keras, semua pikiran dalam benaknya hancur, dan seekor naga air menyapu. Sambil menyipitkan matanya sedikit, Tang Ao memutar pergelangan tangannya, memegang tombak perak di dalamnya. Saat dia memutarnya terus-menerus, semburan cahaya terang menyala di atasnya. Dengan napas yang kuat, tombak itu menghantam naga air yang berkumpul. Terdengar suara bang yang teredam, air terciprat kemana-mana, dan kekuatannya sangat mengerikan. Dalam sekejap, ia menyeberangi air sungai yang dingin bagai hujan badai dan mendekati naga itu. Ia melirik kepala naga itu dan tiba-tiba bergumam pada dirinya sendiri, serang ular itu di titik terlemahnya. Berhasil dalam satu serangan, ia telah berubah menjadi naga. Jadi, apakah ia masih ular? Saat pikiran itu melintas di benaknya, tombak perak di tangannya telah menusuk, menuju titik vital naga itu. Terdengar suara ding yang tajam, diikuti oleh raungan yang mengerikan dan tajam. Tang Ao menyipitkan matanya sedikit,
dan melihat bayangan hitam melintas di bawah air. Kekuatan besar meledak dalam sekejap, dan saat berikutnya kekuatan itu ada di depannya, seperti gunung yang meletus. Tang Ao langsung terhempas. Di bawah pemboman kekuatan sebesar itu, tubuhnya hampir diambang kehancuran, dan asal-usul bintang-bintang tersapu dengan keras. Seekor naga air sedingin es mengikuti dan bergegas mendekat, secepat kilat. Tang Ao menyipitkan matanya, hawa dingin menjalar di dadanya. Dia memutar pergelangan tangannya, dan dalam keadaan tak sadarkan diri, seolah-olah sebuah dunia muncul di sekelilingnya dan langsung menekan naga air itu. Setelah naga air itu menghantamnya, naga itu pun tersapu, tetapi kekuatan yang melonjak itu pada akhirnya tidak dapat mengguncangnya sama sekali, dan naga itu pun menghilang sepenuhnya. Kemudian dia terlihat bergerak lagi, dan kekuatan asal mula bintang-bintang meletus sepenuhnya, dan seluruh orang itu berubah menjadi meteor dan menghantam naga itu. Terdengar suara ledakan yang keras dan badai energi yang dahsyat tiba-tiba meletus. Tang Ao melambaikan tangannya dan bayangan domain itu sepenuhnya menutupi naga itu. Hanya semburan raungan yang mengerikan yang terdengar darinya, tetapi tidak peduli seberapa keras ia berjuang, ia tidak dapat melarikan diri pada akhirnya. Kekuatan domain itu luar biasa. Meskipun naga itu tidak tahu bagaimana ia memiliki garis keturunan yang begitu kuat, sayangnya kesenjangan mendasar dalam kekuatan itu masih sulit untuk diatasi. Di tengah aliran cahaya bintang, Tang Ao melayang di atas air, menarik napas dalam-dalam, dan kemauan yang besar melonjak keluar. Hantu dunia perlahan menyusut di tangannya, dan samar-samar dia bisa melihat sosok naga yang terus berputar di dalamnya. Akhirnya, hantu itu benar-benar ditekan dan menghilang bersama hantu domain. Baru pada saat inilah Tang Ao menghela napas panjang lega. Matanya berkedip dan dia merasakan sekelilingnya sebentar. Tidak merasakan apapun di sana, Tang Ao terbang ke tepi pantai dan duduk bersila. Sambil mempraktikkan metode mentalnya, ia memulihkan sumber bintang di tubuhnya dan menyesuaikan kondisinya dengan yang terbaik. Kemudian tatapan Tang Ao jatuh ke sungai gelap di bawahnya. Airnya tampak terlalu dalam. Mungkin ada rahasia besar yang tersembunyi di bawahnya. Setelah ragu-ragu sejenak, ia akhirnya memutuskan untuk pergi ke sana sendiri. Cahaya warna-warni menyala, membawa kekuatan hukum air ke titik ekstrim. Tang Ao melompat ke air sungai yang dingin. Aura dingin berkumpul bersamanya, tetapi dampaknya padanya berkurang banyak kali ini, setidaknya dia bisa bergerak seperti biasa. Saat ia terus menyelam lebih dalam, sekelilingnya berangsur-angsur menjadi lebih gelap dan kekuatan aneh itu menjadi semakin kuat. Sungai yang gelap itu tampaknya tidak memiliki dasar. Tang Ao telah menyelam setidaknya selama setengah jam dan masih belum menyentuh tepian. Ini semakin menegaskan dugaannya. Tiba-tiba, sesuatu tampak berkelebat di air di sampingnya. Pikiran Tang Ao langsung menjadi waspada. Tanpa ragu, ia mengaktifkan asal-usul bintang, mengangkat tangannya dan memercikkan cahaya bintang terang, yang menyebar ke kegelapan di sekitarnya. Kemanapun cahaya itu lewat, dia samar-samar melihat sesuatu seperti tebing berbatu. Tepat saat dia berpikir untuk mendekat, sebuah kekuatan seperti kekuatan yang luar biasa menyerbu ke arahnya, dan tubuh Tang Ao mulai berputar tak terkendali. Pikirannya sempat kacau karena hantaman kekuatan dahsyat itu. Ia tidak tahu sudah berapa lama ia berada di dalam air yang bergelora itu. Ketika ia terbangun lagi, telinganya dipenuhi suara gemericik air yang besar, seolah-olah ada air terjun megah tak jauh dari sana. Dia menggerakkan tubuhnya sedikit, dan gelombang rasa sakit yang hebat datang, disertai dengan rasa dingin. Namun, masalahnya tidak terlalu serius. Setelah mengaktifkan Origin of the Stars, dia perlahan pulih setelah beberapa saat. Sambil menarik napas dalam-dalam, Tang Ao keluar dari air. Dia melihat sekeliling dan tidak melihat apapun kecuali kegelapan. Dia kemudian mengulurkan tangannya dan cahaya bintang yang terang menyala, sedikit menerangi sekelilingnya. Dia kemudian melihat jurang gelap tak berdasar di bawah kakinya dan tanpa sadar melangkah mundur. Ia mengangkat tangannya dan menyebarkan cahaya bintang, lalu ia melihat di depannya sebuah gua bawah tanah yang luas dengan air terjun besar di sebelahnya. Airnya jatuh ke jurang. Ia tidak tahu kemana air itu mengalir. Sejauh yang bisa ia lihat, ia seperti telah tiba di dunia bawah tanah. Tang Ao tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, dan bergumam dengan suara rendah tempat macam apa ini rahasia apa yang tersembunyi di bawah pegunungan Wangchuan. Melihat penampakan sungai ini, jelas tidak biasa. Ditambah lagi dengan naga yang kita lihat tadi, dan binatang buas yang mengerikan yang sebesar tebing. Ada banyak bahaya di sini. Jika kita ingin menjelajahinya dengan jelas, saya khawatir akan memakan waktu lebih dari 1 atau 2 hari. Saya tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Memikirkan hal ini,
Tang Ao menarik napas dalam-dalam, dan semburan cahaya bintang muncul di sekujur tubuhnya. Persepsi spiritualnya sangat terbatas, dan dia tidak dapat mendeteksi situasi lebih dari 10 kaki jauhnya. Oleh karena itu, apa yang dia lihat dengan mata telanjangnya menjadi cara terbaik baginya untuk menentukan situasi di sekitarnya. Cahaya bintang berkelap-kelip dan menyebar di sepanjang tanah. Tampaknya ada tempat untuk dituju di sisi lain sungai yang gelap. Setelah menarik napas dalam-dalam, Tang Ao melesat dan terbang di atas sungai. Setelah beberapa saat, ia tiba di sisi lain. Setelah mendarat, ia melihat sesuatu dalam kegelapan. Cahaya bintang yang terang itu menyala, dan di bawah cahaya itu, orang dapat melihat dengan jelas bahwa itu adalah pilar batu putih salju yang besar dengan pintu masuk gua yang lebar di belakangnya. Melihat ini, Tang Ao sedikit mengernyit dan berjalan ke arah itu. Ketika dia semakin dekat, napas samar muncul. Hatinya mencelos dan dia melihat ke arah pilar batu di sebelahnya. Tidak peduli dia melihatnya. Dalam sekejap, pikirannya tenggelam ke dasar lembah, dan terasa dingin. Benda ini sama sekali bukan batu, melainkan tulang, kerangka binatang buas yang besar dan mengerikan yang sebesar gunung. Melihat ke arah gua lagi, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, Tang Ao merasa bahwa tempat di mana dia berdiri adalah bagian dalam sisa-sisa binatang buas itu. Sama sekali tidak dapat diprediksi apa yang akan terjadi di belakangnya jika dia keluar dari sini, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak ragu. Pada saat ini, teriakan aneh tiba-tiba terdengar. Tang Ao berbalik dan melihat cahaya merah darah melesat ke arahnya seperti kilat. Tanpa sadar, dia menembakkan seberkas cahaya bintang ke sana. Baru kemudian dia melihat dengan jelas bahwa itu adalah sekelompok kelelawar raksasa yang ukurannya setengah dari manusia. Gigi dan mulut yang tajam muncul di depannya dalam sekejap, seolah-olah ingin menelannya dalam satu gigitan. Jumlah makhluk seperti ini terlalu banyak, dan pemboman cahaya bintang hanya membasmi satu atau dua. Melihat bahwa mereka akan mencapai wajahnya, Tang Ao tidak lagi ragu-ragu dan berbalik untuk bergegas ke pintu masuk gua. Teriakan tajam yang tak terhitung jumlahnya terus datang dari belakangnya. Tang Ao terbang seperti kilat tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, cahaya bintang memancar di sekitar tubuhnya saat ia bergegas ke belakang. Ada terlalu banyak kelelawar. Bahkan dengan seluruh kekuatannya, ia hanya bisa menghentikan mereka untuk sementara. Meskipun binatang buas ini tidak kuat, jumlahnya banyak. Mereka begitu padat sehingga memenuhi pintu masuk gua besar itu. Jika Tang Ao ragu-ragu atau memperlambat langkahnya sedikit, dia akan terjebak oleh mereka dan tidak akan mampu menahan serangan itu. Pada saat ini, Tang Ao tidak bisa menahan rasa irinya pada Men Tianlai. Sambil menghindar, dia berbisik, jika saudara Men ada di sini, dengan kekuatan guntur surgawinya, dia bisa menciptakan zona guntur surgawi, dan kelelawar vampir akan musnah dalam waktu singkat. Sambil bergumam, dia akhirnya terbang keluar dari gua, dan ruang bawah tanah yang besar muncul di depannya. Tampaknya ada semburan cahaya redup yang datang dari waktu ke waktu. Melihat ke depan, tidak ada ujung yang terlihat. Berjalan ke depan, ada tebing. Dengan hati yang tenggelam, Tang Ao berbalik dan gelombang cahaya bintang meledak keluar. Serangkaian suara ledakan terdengar, dan sejumlah besar kelelawar vampir yang mengejar di belakangnya terbasmi olehnya dalam sekejap. Di belakangnya masih ada masa gelap, dengan kilatan darah yang tak terhitung jumlahnya di antaranya, dan teriakan aneh menjadi semakin keras, seolah-olah darah rekan mereka telah membangkitkan keganasan mereka. Sambil menarik napas dalam-dalam, Tang Ao kembali menatap tebing di bawahnya. Jika dia melompat turun seperti ini, tentu saja dia tidak akan terpengaruh sama sekali. Yang benar-benar dia khawatirkan adalah setelah turun, hal-hal di sana akan lebih sulit ditangani. Pada saat ini, tiba-tiba terjadi keributan di antara kawanan kelelawar. Kemudian Tang Ao tiba-tiba merasakan sakit kepala yang luar biasa, seolah-olah dia tiba-tiba dihantam oleh suatu kekuatan aneh. Batu-batu di bawah kakinya bergetar, dan kelompok kelelawar vampir di depannya tiba-tiba terpisah. Dua lampu merah sebesar lentera menyala di gua di belakangnya. Raja kelelawar Tang Ao berkata dengan suara berat sambil mengernyitkan alisnya. Mengetahui bahwa sudah terlambat untuk memikirkannya, sumber bintang di Laut Qi dan Tian tiba-tiba menyembur keluar dan berubah menjadi kolom cahaya bintang yang bergelombang, yang langsung membombardir gua dan menerangi kegelapan dalam sekejap. Tanpa membuang waktu lagi untuk melihat, dia berbalik dan melompat ke dasar tebing. Samar-samar, Tang Ao sepertinya mendengar suara gemuruh yang keras. Batu-batu yang tak terhitung jumlahnya jatuh di sekitarnya, dan sosok-sosok besar mengejar dari atas, tetapi semuanya bergegas ke arahnya. Dia menyipitkan matanya sedikit, memutar pergelangan tangannya dengan cepat, dan memegang tombak perak di tangannya. Tepat saat itu,
seekor kelelawar vampir terbang ke sisinya, jadi dia segera menusuknya dengan tombak, menusuknya, lalu menyapu, menjatuhkan beberapa kelelawar vampir. Tampaknya ada aliran air hitam di atas tebing, bercampur dengan cahaya merah darah, jatuh ke arahnya. Mata Tang Ao menyala, dan sumber bintang di tubuhnya segera beroperasi secara ekstrim. Seluruh orang itu berubah menjadi seberkas cahaya, melaju kencang menuju dasar tebing. Setelah beberapa saat, ia akhirnya mendarat di dasar tebing. Ia menatap ke arah kelelawar vampir yang mengikutinya dari dekat. Ia hendak mengaktifkan asal-usul bintang untuk menghentikan mereka, tetapi pikirannya tiba-tiba terkejut, seolah-olah ia dipindai oleh semacam keinginan yang sangat jahat dan kuat. Kemudian sakit kepala yang hebat itu kembali menyerangnya, seolah-olah dia sedang dicabik-cabik, dan sepertinya ada udara yang tertahan di dadanya. Meskipun hanya sesaat, itu tetap sangat tak tertahankan. Pada saat ini, suara bang yang teredam terdengar dari sampingnya. Ketika dia berbalik, dia melihat seekor kelelawar vampir jatuh dari atas, menghantam tanah dan berubah menjadi genangan lumpur. Saat mendongak, dia melihat bayangan hitam pekat jatuh. Dia segera mengaktifkan asal-muasal bintang-bintang, dan mengubahnya menjadi tirai cahaya di sekelilingnya, melindungi tubuhnya hingga hujan kelelawar benar-benar berhenti. Sejauh mata memandang, ada kelelawar vampir yang terbang di antara tebing, tetapi kali ini tidak ada yang berani terbang ke bawah. Tang Ao menghela napas lega dan berbalik untuk melihat ke belakang. Di depannya ada dunia gelap yang tak berujung. Samar-samar, dia tampak bisa melihat cahaya redup yang berkedip-kedip, tetapi tidak jelas. Dia menarik napas dalam-dalam dan tahu bahwa kelelawar vampir di tebing itu pasti tidak akan pergi dalam waktu singkat, jadi dia masih harus pergi ke dunia ini. Saat ia terus menyelam lebih dalam, Tang Ao akhirnya tahu dari mana cahaya hantu itu berasal. Ternyata ada sisa-sisa benda tak dikenal yang bertahan hidup pada waktu yang tidak diketahui tersebar di mana-mana di ruangan itu. Semuanya bertumpuk seperti bukit-bukit kecil, membentuk api hantu yang aneh. Beberapa kerangka itu sangat kecil, seperti tulang binatang buas biasa, tetapi beberapa sangat besar. Meskipun tidak sebesar yang dilihatnya saat keluar dari gua, mereka tidak jauh di belakang. Namun, setelah berjalan di sini, Tang Ao tidak menemui ancaman apapun untuk saat ini. Seolah-olah dunia bawah tanah yang luas itu dipenuhi dengan begitu banyak tulang, seperti tempat pemakaman binatang buas. Atau mungkin juga pernah terjadi perang besar di sini, di mana makhluk yang tak terhitung jumlahnya bertarung satu demi satu dan akhirnya terkubur sepenuhnya di sini. Tang Ao tidak yakin. Namun, semakin dalam Anda masuk, semakin sering kerangka-kerangka besar muncul. Tampaknya semakin dekat Anda ke inti, semakin mengerikan binatang-binatang itu. Bahkan jumlah dan cahaya api Will-o-the-Wisp menjadi semakin terang, dan udara diselimuti aura menakutkan yang sangat dingin. Setengah jam kemudian, Tang Ao berdiri di depan kerangka besar yang tampak seperti gunung kecil. Tidak seperti semua kerangka yang pernah dilihatnya sebelumnya, kerangka ini memancarkan kilau metalik dan sangat terawat. Dari sudut pandangnya, tidak ada cacat sama sekali. Bahkan terkadang ada semburan tekanan yang mengerikan, seolah-olah meskipun binatang buas itu telah mati, sebagian keagungannya saat masih hidup masih terpelihara pada sisa-sisanya, mengintimidasi semua makhluk yang mendekat ke sini. Namun, Tang Ao merasa bahwa setelah melewati tempat ini, ia mungkin mencapai alam yang sama sekali baru. Tepat saat dia ragu-ragu dalam hatinya, napas dingin dengan bau amis tiba-tiba muncul. Tang Ao mengerutkan kening, dan tanpa sadar merasakan krisis di hatinya, seolah-olah ada pemburu yang menakutkan dalam kegelapan yang telah menargetkannya dan ingin melahapnya. Dengan memutar pergelangan tangannya, tombak perak itu menyala, dan gelombang cahaya tombak yang menyilaukan berkedip-kedip. Tang Ao dengan hati-hati mengamati sekelilingnya, memperhatikan setiap keberadaan mengerikan yang mungkin tiba-tiba muncul. Perang tampaknya tak terelakkan, tetapi pikirannya tetap jernih saat ini. Tiba-tiba, cahaya aneh menyala dalam kegelapan, dan suara suram terdengar manusia, "Baiklah, coba kupikirkan, orang malang, mengapa kau datang ke sini? Tahukah kau bahwa aku lapar dan secara khusus mengirimkan makanan ke pintu rumahku?" Betapa perhatiannya. "Maaf, aku pergi ke tempat yang salah dan sepertinya tersesat. Kenapa kau tidak memberitahuku cara untuk pergi dari sini?" Tang Ao menyipitkan matanya sedikit. Meskipun dia tidak bisa melihat keberadaan benda ini, dia bisa menilai sesuatu dari suaranya, tetapi wajahnya tetap tanpa ekspresi. "Ahaha, kalian manusia sama-sama naif. Sekarang setelah kalian datang ke sini, nasib kalian sudah ditentukan. Tidak ada gunanya berjuang. Kenapa kalian tidak menjadi bagian dariku saja?" Tawa yang muram dan aneh terdengar, dengan makna yang sangat kejam. Ekspresinya berubah. Pada saat binatang aneh yang bersembunyi di kegelapan itu mengeluarkan suara,
Tang Ao akhirnya mengetahui posisinya. Dia menyipitkan matanya dan berteriak dingin karena kamu tidak mau menunjukkan jalan kepadaku. Aku harus mencari jalan keluar sendiri. Terimalah seranganku. Kemudian sosoknya melesat, dan cahaya bintang yang berkilauan muncul di sekeliling tubuhnya. Dia terbang ke sisi berlawanan dari kerangka logam itu. Cahaya tombak yang menyilaukan itu meledak seketika dan menusuk dengan keras. Di bawah cahaya yang bersinar itu, Tang Ao tampak samar-samar melihat sesuatu melintas di depannya. Suara dingin dan mengejek terdengar dari belakang Hei, sepertinya kau salah tempat. Kemudian embusan angin yang mencurigakan bertiup, seolah-olah akan menelan Tang Ao dalam satu gigitan. Napas yang mengerikan dan menyeramkan keluar, dan dalam sekejap, taringnya pun terlihat. Pada saat kritis antara hidup dan mati, cahaya warna-warni tiba-tiba muncul dari tubuh Tang Ao dan berubah menjadi bola cahaya, membungkusnya di dalamnya. Sebuah kekuatan besar tiba-tiba menghantamnya, dan tubuhnya terbang ke depan tanpa terkendali dan mendarat di kerangka itu. Di tengah cahaya bintang yang berkelap-kelip, Tang Ao akhirnya berhasil menstabilkan tubuhnya. Matanya berbinar dan dia segera berbalik. Dia mengayunkan tombak perak di tangannya dan cahaya tombak yang menyilaukan melesat keluar, melesat ke belakang. Dengan bantuan cahaya itu, dia akhirnya bisa melihat dengan jelas bahwa ada seekor ular piton hitam besar di belakangnya. Cahaya tombak jatuh pada ular piton hitam. Ular itu tiba-tiba menoleh dan mendengar suara bang yang teredam. Ada kilatan cahaya pada sisik hitam itu. Sisik itu sekeras logam dan batu, menghalanginya sepenuhnya tanpa kerusakan apapun. Pupil mata ular besar itu berkedip-kedip. Haha, ras manusia memang menarik. Mereka selalu suka berjuang sampai mati. Tapi aku suka cara ini. Rasa mangsa yang putus asa adalah yang paling sempurna. Jika kau punya keterampilan, kau bisa menggunakannya sepuasnya. Ular piton hitam itu membuka mulutnya yang besar dan ganas dan berkata sambil tertawa aneh. Aku khawatir kau tidak akan sanggup menahan kekuatanku. Tang Ao menyipitkan matanya dan berkata dengan suara dingin. Kemudian cahaya dingin yang tak terlukiskan keluar dari tombak perak itu. Asal-usul bintang-bintang mengembun di ujung tombak, untuk memaksimalkan dampak kekuatan. Ekspresi serupa melintas di pupil vertikal aneh ular piton hitam itu. Ia menggulung tubuhnya, dan tubuhnya yang besar muncul dari kegelapan, menghalangi kepalanya di belakangnya. Dalam cahaya redup, ia tampak membawa kekuatan aneh yang dapat menangkap jiwa. Jika Anda hanya meliriknya, Anda akan terperangkap di dalamnya. Maju, teriak Tang Ao dan menusuk ular piton hitam itu dengan tombaknya. Cahaya tombak itu tampak berubah menjadi benang sutra seputih salju. Ular piton hitam itu tidak dapat menghindar dari serangan yang begitu cepat, dan sisik-sisik yang menutupi tubuhnya langsung tertusuk dalam sekejap. Kemudian terdengar suara bang lagi, dan asal-muasal bintang-bintang meledak. Sebuah lubang darah berukuran sedang muncul, dan aliran darah berbau busuk tumpah keluar. Ah, manusia orang pembawa sial, beraninya kau menyakitiku, aku akan memakanmu, memakanmu. Ular piton hitam itu mengeluarkan serangkaian jeritan mengerikan, dengan cahaya ganas menyala di pupilnya. Tubuhnya terpelintir dan bergetar, dan tampaknya kekuatan besar yang tak terhitung jumlahnya sedang terbentuk, dan tanah di bawah kakinya bergetar. Dalam sekejap, Tang Ao seperti melihat bayangan hitam menyapu ke arahnya. Ekspresinya bergerak sedikit, dan tanpa waktu untuk berpikir lebih jauh, ia menggunakan keterampilan tubuh tak terlihatnya secara ekstrim. Sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Kemudian terdengar suara bang yang keras, dan ekor ular hitam besar menghantam kerangka itu, mematahkannya tepat di tengah. Tiba-tiba muncul api hijau samar, menutupi ekor ular piton hitam itu, membawa serta aura aneh dan jahat. Manusia orang pembawa sial, kau ingin lari, di mana kau, keluar. Ular piton hitam itu kehilangan jejak Tang Ao dalam sekejap. Cahaya ganas menyala di pupil vertikalnya. Ia membuka mulutnya yang besar dan terus meraung, ingin menemukannya dan mencabik-cabiknya seperti orang gila. Sesuai keinginanmu, suara Tang Ao tiba-tiba terdengar, dan dia sudah tiba di depan ular piton hitam itu. Gelombang cahaya terang muncul dari tombak perak di tangannya, dan dia menghantamkannya ke luka yang telah meledak sebelumnya. Terdengar suara bang, dan luka itu robek sedikit lagi dalam sekejap. Samar-samar, seseorang tampak dapat melihat tulang-tulang putih di dalamnya. Jeritan ular piton hitam itu menjadi lebih intens, dan ekor ular besar itu berayun ke arah Tang Ao, membawa kekuatan yang sangat besar. Jika terkena, seseorang pasti akan hancur menjadi bubuk. Namun, Tang Ao tampaknya telah mengantisipasi situasi seperti itu. Setelah melancarkan serangan, dia berbalik tanpa ragu sedikit pun dan melarikan diri ke arah lain. Ekor ular itu membombardirnya,
tetapi gagal menangkapnya sama sekali. Sebaliknya, ekor itu menghindarinya dengan mudah. Tubuh ular besar itu terus berputar, mengeluarkan suara gemuruh. Tumpukan tulang di sekitarnya mengalami bencana yang tidak diketahui dan dihancurkan satu demi satu oleh tubuh besar ular piton hitam itu, atau bahkan hancur berkeping-keping. Tang Ao tampaknya telah menghilang sepenuhnya, dan tidak ada jejak keberadaannya yang dapat dirasakan. Tepat saat gerakan ular piton hitam itu melambat sedikit, cahaya bintang tiba-tiba menyala lagi dan melesat ke arah kepala ular itu. Dengan suara gemuruh, ekor ular besar itu mengikutinya dan sosok Tang Ao tiba-tiba bersinar. Dia memutar tombak perak di tangannya dan cahaya tombak yang melonjak lainnya menusuk keluar. Cahaya bintang itu awalnya adalah sebuah kedok. Tang Ao tahu bahwa kekuatan pertahanan sisik ular piton hitam itu sangat kuat, bahkan lebih kuat dari emas dan besi. Dampak dari sumbernya hampir tidak dapat menyebabkan kerusakan besar padanya, jadi dia menggunakannya untuk menarik perhatiannya. Faktanya, dia hanya fokus pada luka itu. Setelah cahaya tombak itu jatuh lagi, kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya langsung meledak, mencabik-cabik daging dan darah ular piton hitam itu sepenuhnya, memperlihatkan tulang-tulang seputih salju di bawahnya. Gelombang ratapan bergema di kegelapan di sekitarnya. Ketika Tang Ao hendak memanfaatkan kemenangan itu untuk mengejar, alisnya mengernyit tanpa alasan. Kemudian, tanpa ragu-ragu, dia menahan napas, menghindar ke atas kerangka besar terdekat, mengangkat tangannya dan memercikkan cahaya bintang, yang terbang ke arah ular piton hitam dan menyelimutinya. Kemudian dia melihat benda-benda padat yang tak terhitung jumlahnya muncul dari bawah tanah. Meskipun sulit untuk melihat dengan jelas dan tidak mungkin untuk memastikan benda-benda apa ini, ular piton hitam itu mulai berputar dan berjuang lebih panik setelah benda-benda ini muncul. Ia bahkan menoleh dan mencoba melarikan diri ke arah lain, tetapi tampaknya ia ditahan oleh suatu kekuatan yang tidak diketahui. Tidak peduli seberapa keras ular piton hitam itu berjuang, itu tidak ada gunanya. Benda-benda padat itu mulai menyebar ke arah lukanya dan menusuknya. Kemudian suara suram itu berteriak keras karena takut orang pembawa sial, keluarlah dari sini, kau makhluk seperti semut, kau mencari kematian. Namun, makhluk-makhluk yang berjejalan itu mengabaikan ancaman ular piton hitam itu dan lebih banyak lagi yang muncul dari tanah seperti semut. Dalam waktu singkat, mereka menutupi seluruh tubuh ular itu, dan luka-lukanya mulai meluas dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Tidak, bagaimana mungkin aku mati di tangan kalian semut? Aku tidak akan menerimanya, aku tidak akan menerimanya. Suara ular piton hitam itu perlahan melemah. Makhluk-makhluk padat itu melahap daging dan darahnya sedikit demi sedikit. Tubuhnya yang besar seperti gunung tidak dapat menahan sama sekali. Dalam waktu kurang dari setengah cangkir teh, ular piton hitam yang besar dan mendominasi itu dilahap habis, hanya menyisakan sepotong kulit hitam dan kerangka putih salju yang panjang. Tidak ada setetes darah pun yang tumpah, dan makhluk-makhluk yang padat itu dengan cepat mundur kembali ke tanah dan menghilang. Tang Ao, yang berada di atas kerangka, menyaksikan seluruh proses itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit gemetar. Makhluk-makhluk ini sungguh terlalu menakutkan. Binatang buas sekuat itu tidak memiliki kekuatan untuk melawan di hadapan mereka dan ditelan dalam sekejap mata. Jadi sekarang, ketika Tang Ao melihat ke tanah di bawahnya, dia merasakan kewaspadaan di dalam hatinya, seolah-olah selama dia menginjaknya, benda-benda itu akan keluar dari bawah dan langsung mengubahnya menjadi kerangka. Tanah tulang ini memang penuh dengan bahaya dan tidak biasa. Setelah menarik napas dalam-dalam, Tang Ao berbalik dan melihat lebih dalam. Ketika dia ragu-ragu apakah akan terus pergi ke sana, napas dingin tiba-tiba datang dari kegelapan di belakangnya, seolah-olah ada sesuatu yang mendekati sisi ini dengan cepat. Merasakan hal ini, Tang Ao tidak lagi ragu-ragu atau berhenti. Orang yang keluar dari kegelapan itu agresif dan jelas bahwa dia bukan karakter yang mudah dihadapi. Terlebih lagi, ada hal-hal mengerikan yang tersembunyi di bawah tanah di sini. Tentu saja, dia tidak bisa tinggal lama di sini. Begitu cahaya bintang menyala, dia segera pergi. Tidak lama setelah dia pergi, seekor ular piton hitam besar dengan dua pelindung hitam terangkat di kepalanya yang tampak seperti tanduk menerobos kerangka besar itu dan tiba-tiba muncul. Ketika melihat mayat yang telah berubah menjadi tulang putih, ia mengeluarkan lolongan yang sangat melengking, tetapi tidak mengucapkan kata-kata manusia apapun. Ular piton hitam ini jauh lebih kuat, tetapi tampaknya ia berada di titik kritis yang penting, jadi ia sangat terbatas. Setelah meraung beberapa saat, tubuh ular besar itu tiba-tiba berputar dan berputar di atas tanah di sekitarnya. Ada banyak sekali makhluk yang berdesakan rapat yang tampaknya melarikan diri ke segala arah. Dengan tubuh ular piton hitam yang begitu besar,
jelas mustahil baginya untuk melakukan apapun pada makhluk-makhluk kecil ini. Namun pada saat ini, ia membuka mulutnya dan mengeluarkan aliran lendir berwarna hijau tua yang berbau. Begitu lendir jatuh ke tanah, lendir itu mengeluarkan suara mendesis dan tercium bau asam. Benda-benda kecil itu langsung meleleh setelah sedikit tersentuh. Ular piton hitam itu tampak tidak puas dan membuka mulutnya untuk memuntahkan sepotong lendir lagi, menutupi seluruh sekelilingnya. Setelah yakin bahwa semua makhluk kecil yang berjejalan di sekitarnya telah dibasmi olehnya, pupil mata ularnya yang besar menoleh dan melihat ke arah tempat Tang Ao melarikan diri. Dengan kebencian yang tak terbatas di matanya, ia memutar tubuhnya dan mengejarnya dengan suara gemuruh. Saat ini, Tang Ao telah melarikan diri puluhan mil jauhnya. Dia tidak lagi merasakan aura yang menakutkan dan mencekam. Dia memperlambat langkahnya dan terus terbang di atas kerangka besar itu, tetapi dia tidak akan pernah mendarat di tanah. Apa yang telah dia lihat sebelumnya masih jelas dalam benaknya. Sejak bertemu ular piton hitam besar, keberuntungan Tang Ao tampaknya membaik lagi. Dia terbang sejauh ini tanpa bertemu binatang buas lainnya. Sebaliknya, kerangka di sekitarnya menjadi semakin aneh. Pada titik ini, seharusnya hanya ada tulang-tulang raksasa. Namun, saat Tang Ao Mei berjalan agak jauh, ia akan melihat lorong panjang yang dipenuhi tulang-tulang yang tampak seperti tulang-tulang berbagai benda aneh yang bertumpuk menjadi satu. Di sampingnya, seringkali terdapat kerangka binatang buas besar yang panjangnya hampir sama dengan tubuhnya, seolah-olah sedang mengukur sesuatu. Ketika Tang Ao melihat situasi ini untuk pertama kalinya, dia tidak terlalu peduli, tetapi ketika dia bertemu lebih banyak lagi, dia tahu bahwa masalah ini jelas tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Pasti ada rahasia yang tersembunyi di dalamnya, yang mungkin dapat mengungkap misteri seluruh tempat ini. Saat dia sedang memikirkannya, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang berkedip di bawah kerangka di bawah kakinya. Tang Ao menyipitkan matanya sedikit, memutar tombak perak, dan menusuk langsung ke bayangan hitam itu. Ketika dia melihat bahwa dia akan menusuknya, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap dan dia berhenti. Jangan basmi aku hanya lewat saja. Bayangan hitam itu melingkar di samping kerangka itu, tubuhnya gemetar, dan berteriak keras dengan nada ketakutan, seolah-olah jika dia bergerak sedikit lebih lambat, dia akan langsung terbasmi, dan dia sangat takut pada kematian. Tang Ao mengalihkan pandangannya dan menatap pria bertubuh pendek seperti kurcaci itu, lalu berkata dengan suara yang dalam, siapa kau, apa yang kau coba lakukan dengan bersembunyi di sini? Jika kau ingin mati, aku bisa memberimu tumpangan gratis. Katakan yang sebenarnya, kalau tidak aku tidak akan mengampuni nyawamu. Tuan, tolong ampuni saya, Tuan, tolong ampuni saya. Saya hanya lewat. Saya tidak bermaksud mengganggu Anda sama sekali. Kurcaci pendek itu langsung berkata dengan suara tergesa-gesa, hampir kencing di celananya sendiri karena takut. Katakan padaku, siapakah dirimu, di mana tempat ini, dan mengapa kau lari? Tang Ao menyipitkan matanya dan mengarahkan pistol peraknya ke leher kurcaci itu. Ya, aku kurcaci bernama Tikus. Ini jalan pulangku. Aku lewat dan merasakan auramu yang kuat. Aku takut dalam hatiku, jadi aku melarikan diri. Kurcaci pendek bernama Tikus itu berkata dengan suara gemetar, dan ekspresinya tampaknya tidak salah. Jalan pulangmu? Jadi kamu selalu tinggal di tempat ini? Apakah kamu tahu di mana tempat ini? Dan apakah ada orang lain di sini selain kamu? Hati Tang Ao sedikit mencelos, dan dia bertanya lagi. Yang mulia, ini adalah tanah kematian naga, yang juga disebut dataran terlupakan. Saya tidak tahu tentang tempat lain, tetapi di sekitar rumah saya, tidak ada orang lain. Tikus itu menjawab tanpa ragu setelah mendengar pertanyaan Tang Ao. Tanah kematian para naga, dataran terlupakan. Apa sebenarnya tempat ini? Mendengar ini, Tang Ao menjadi semakin bingung dan gelisah. Setelah menangkap tikus itu, Tang Ao akhirnya punya seseorang untuk diajak bicara dan meminta informasi. Meskipun orang ini pada dasarnya pemalu dan sangat lemah, jika dia bertemu ular piton hitam sebelumnya, dia mungkin tidak tahu apa-apa dan akan ditelan sepenuhnya olehnya dan tidak akan pernah pergi ke tempat lain. Namun, bagaimanapun juga, dia bukanlah binatang buas. Meskipun para kurcaci telah menghilang selama puluhan ribu tahun di sungai waktu yang panjang, ras seperti itu pernah ada. Di bawah bimbingan tikus, Tang Ao mengikutinya ke apa yang disebut rumahnya. Padahal, itu hanyalah tempat seperti gubuk yang terbuat dari tumpukan tulang, dan sangat kecil, hanya cocok untuk kurcaci seperti tikus. Tang Ao bahkan tidak bisa masuk, jadi mereka harus tetap di luar, tetapi dia tidak peduli. Seolah-olah membenarkan bahwa Tang Ao tidak berniat membasminya untuk diambil dagingnya,
tikus itu menjadi sedikit lebih berani. Ia berdiri di dekatnya, sesekali meliriknya, tetapi tidak berani menatapnya terlalu lama, penuh rasa ingin tahu dan takut. Ini tampaknya pertama kalinya ia melihat manusia datang ke sini. Memikirkan tempat aneh ini, Tang Ao menyipitkan matanya sedikit. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menoleh untuk melihat tikus itu dan bertanya, apakah kamu tahu binatang buas kuat apa yang ada di sekitar sini jika kamu menyelidiki lebih dalam, tempat apakah itu dan apa lagi yang ada di sana? Untuk menjawab pertanyaan Anda, Tuan, saya tidak pernah meninggalkan tempat ini, jadi saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun, terkadang saat saya tidur, saya selalu mendengar suara-suara mengerikan dari sana. Pasti ada setan yang tinggal di sana. Tikus itu berkata dengan ketakutan yang masih ada di wajahnya, dan gemetar. Setan Tang Ao bergumam, mengerutkan kening lebih erat. Kata itu terlalu luas, membuatnya tidak punya kesempatan untuk membuat asosiasi apapun. Matanya berbinar, dan dia bertanya lagi, apakah kamu tahu serangga apa yang bersembunyi di bawah tanah itu? Serangga tikus itu tertegun sejenak, seolah-olah dia tidak menyadari apa yang sedang dibicarakan Tang Ao. Namun setelah beberapa saat, secercah cahaya tiba-tiba muncul di matanya, dan dia berkata, kamu berbicara tentang serangga pemakan tulang, kan rasanya cukup enak. Apakah kamu sudah memakannya? Tang Ao teringat akan adegan di mana ular piton hitam dimangsa oleh serangga pemakan tulang dalam waktu singkat. Dia menatap tikus itu dengan saksama. Dia selalu merasa dalam hatinya bahwa dengan keberanian dan kekuatan orang ini, dia berani membuat masalah untuk hal aneh seperti itu, yang merupakan tindakan mencari kematian. Baiklah, tikus sudah memakannya. Ketika tidak menemukan apapun untuk dimakan, ia hanya bisa memakan ini. Namun, kadang-kadang ketika ia ingat, ia akan menangkap satu atau dua untuk dimakan. Tikus berkata dengan ekspresi tulus di wajahnya, apakah kamu ingin memakan serangga pemakan tulang? Tikus dapat membantumu menangkapnya. Tidak perlu, aku hanya bertanya. Makhluk itu sangat ganas, bagaimana kau bisa menangkapnya? Kata Tang Ao dengan perasaan jijik di dalam hatinya. Oh, Tuan, Anda telah ditipu oleh mereka. Makhluk-makhluk ini tampak ganas, tetapi sebenarnya mereka sangat bodoh. Kita dapat menangkap mereka hanya dengan sedikit trik. Kata si tikus dengan ekspresi agak puas di wajahnya, seolah-olah dia akhirnya menemukan sesuatu untuk dipamerkan. Mereka suka makan daging. Selama mereka mencium sedikit darah, mereka akan merangkak keluar dari tanah dengan patuh. Dengan begitu, mereka dapat ditangkap dengan mudah. Selama mereka berlari cepat, mereka tidak akan dikepung dan tidak akan ada bahaya. Dulu, tikus pernah ditangkap dengan cara ini. Sangat mudah. Setelah mendengar ini, Tang Ao punya ide dalam benaknya. Setelah ular piton hitam itu terluka parah olehnya, ia menumpahkan banyak darah, yang menarik serangga pemakan tulang itu. Ia tidak dapat pergi tepat waktu dan akhirnya dikelilingi oleh sekelompok besar serangga pemakan tulang dan ditelan. Jika seseorang sudah siap, hal-hal ini seharusnya tidak sulit untuk dihadapi. Tang Ao yang malang harus terbang di antara kerangka-kerangka itu sepanjang jalan untuk menghindarinya, bahkan tanpa mengotori tangannya di tanah. Namun, ia sudah terbiasa dengan hal ini ketika ia tiba di tempat yang sama sekali baru dan asing. Lebih baik selalu berhati-hati daripada dikelilingi dan dimangsa oleh serangga pemakan tulang. Dengan pikiran yang berpacu, Tang Ao menatap tikus itu lagi dan berkata, kau belum memberitahuku mengapa dataran Wang Chuan seperti ini. Dari mana tulang-tulang ini berasal? Saya tidak begitu paham tentang ini, tetapi saya hanya ingat bahwa sepertinya dahulu kala, banyak binatang buas yang bertarung di sini. Kemudian, saya tidak tahu bagaimana, mereka semua mati, dan sekarang menjadi seperti ini. Tikus itu menggaruk kepalanya dan berkata dengan sedikit kelelahan. Baiklah, aku sudah menanyakan hampir semua pertanyaan. Tidak ada yang bisa kau lakukan di sini lagi, jadi kau bisa kembali. Tang Ao melirik tikus itu, berpikir bahwa ia tidak bisa mendapatkan sesuatu yang berguna darinya, jadi ia melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang. Tuan, apakah Anda ingin keluar dari sini? Tikus itu ragu-ragu sejenak, melirik Tang Ao beberapa kali, tampak sedikit ragu, tetapi akhirnya memberanikan diri, menatap Tang Ao dan bertanya, dengan ekspresi penuh harap di wajahnya. Yah, tentu saja aku harus pergi dari sini. Kenapa kau menanyakan ini? Pikiran Tang Ao berubah. Setelah sampai di posisi ini, jika dia masuk lebih dalam, jalan ke depan tidak diketahui dan sulit untuk mengatakan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Bahkan, dia sudah berencana untuk kembali dengan cara yang sama seperti saat dia datang. Dia menduga kelelawar seharusnya sudah pergi saat itu. Saya ingin meminta Anda untuk membawa saya pergi bersama Anda. Tikus itu langsung gembira ketika mendengar ini,
dan berkata langsung, "Jangan khawatir, Tuan. Meskipun saya tidak memiliki kemampuan apapun, saya pasti tidak akan menjadi beban, dan saya tahu jalan keluarnya." Jalan keluar? Apakah hanya ada satu jalan untuk meninggalkan tempat ini? Wajah Tang Ao sedikit berubah gelap, dan dia bertanya dengan suara teredam sambil menatap tikus itu. "Ya, meskipun aku tidak tahu bagaimana kau bisa sampai di sini, tetapi sejauh yang aku tahu, ada ibel yang sangat menakutkan di Oten Plain. Ia mengendalikan segalanya di sini. Kau hanya bisa masuk tetapi tidak bisa keluar. Jika kau ingin keluar, hanya ada satu jalan." Tikus itu mengangguk. Hati Tang Ao sedikit mencelos saat mendengar ini. Saat mengingat kembali saat dia turun dari tebing, dia merasakan nafas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kelelawar-kelelawar yang ganas dan haus darah itu berjadewa satu persatu tanpa alasan yang jelas dan mati hidup-hidup. Mungkin seperti yang dikatakan tikus, ada semacam keberadaan yang sangat mengerikan di pegunungan Wangchuan, yang mengendalikan segalanya di sini. Tang Ao tidak tahu apa itu, dan tentu saja dia tidak bisa cukup gegabah untuk langsung mencoba kekuatannya. Jika gagal, kelelawar vampir akan menjadi pelajaran baginya. Terlebih lagi, jauh di lubuk hati Tang Ao, dia sebenarnya ingin mencari tahu apa yang ada di dalam inti pegunungan Wangchuan dan rahasia apa yang disembunyikan tempat ini. Meskipun dia tidak yakin apakah itu terkait dengan konspirasi Menara Samsara, itu tidak berarti bahwa tidak ada hubungannya. Terlebih lagi, nama Oten Plain sama dengan Oten City dan Oten Mountains, dan jelas bahwa tempat di bawah ini bahkan lebih tua. Mungkin Menara Samsara awalnya dinamai seperti ini. Mereka mungkin telah menemukan tempat ini sejak lama, dan mereka pasti telah membuat beberapa pengaturan dan tindakan. Memikirkan hal ini, Tang Ao berbalik dan menatap tikus itu dan berkata, "Selain kamu, apakah tidak ada orang lain yang tahu jalan yang kamu sebutkan?" "Aku tidak tahu apakah orang lain mengetahuinya atau tidak, tetapi aku mengetahuinya. Dan Tuan, bahkan jika aku memberitahu Anda cara pergi, Anda tetap tidak bisa keluar jika aku tidak bersama Anda." Tikus itu berkata kepada Tang Ao dengan ekspresi serius di wajahnya. "Oh, jadi menurut apa yang kau katakan, apakah ada sesuatu yang misterius di jalan ini?" Tang Ao menyipitkan matanya sedikit rasa dingin muncul, dan berkata dengan suara dingin. "Tikus itu tidak akan berani berbohong kepadamu, Tuan. Sebenarnya, lebih tepatnya, itu bukan jalan, tetapi perasaan." Nah, tikus itu tidak dapat menjelaskannya dengan jelas. "Kamu akan tahu ketika kamu sampai di sana." Saat tikus itu berbicara, ekspresi bingung dan kusut muncul di wajahnya, dan dia berkata dengan cemas. "Baiklah, kali ini aku akan percaya padamu, tetapi jika aku tahu kau berbohong padaku, aku jamin kau tidak akan bisa melarikan diri." Tang Ao menyipitkan matanya. Tentu saja, dia tidak bisa mempercayai orang ini sepenuhnya, tetapi dia tidak punya pilihan lain saat ini. Dia hanya akan menunggu dan melihat. "Bagus sekali. Terima kasih, Tuan. Saya akan berkemas sekarang dan kita akan segera berangkat." Melihat Tang Ao setuju, wajah tikus langsung menunjukkan kegembiraan. Dia melompat dan berkata sambil berjalan menuju gubuknya yang kumuh. Tang Ao tidak menghentikannya. Dia mengaktifkan sedikit asal-usul bintangnya, dan sedikit cahaya bintang masuk ke dalamnya. Dia melihatnya dengan cepat mengambil setumpuk sampah, yang hampir semuanya adalah berbagai tulang dan beberapa daging aneh. Setelah beberapa lama, dia keluar dengan tas kulit ular di punggungnya yang lebih besar darinya. Dia berkata dengan wajah ceria, "Maaf membuatmu menunggu. Tikus-tikus sudah diberantas. Ayo pergi sekarang. Kalau terlambat, kita harus tidur dan istirahat." "Apa saja barang yang kau bawa? Kenapa kita harus segera tidur? Tidak ada siang atau malam di sini, semuanya tampak sama." Pikiran Tang Ao berubah saat mendengar ini, dan dia menatap tikus itu dengan tenang dan bertanya, tanpa ada perubahan emosi di wajahnya. "Bukan begitu. Meskipun tidak ada siang atau malam di sini, kamu harus tidur saat waktunya tidur. Jika tidak, hal-hal buruk akan terjadi." Mendengar ini, tikus itu berkata kepada Tang Ao dengan ekspresi serius di wajahnya, seolah-olah itu bukan lelucon. "Haha, aku ingin melihat hal mengerikan apa yang terjadi." Tang Ao terkekeh, dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Dia berdiri dan melangkah maju. Tikus itu menatap punggungnya tanpa berkata apa-apa. Ia mengambil tas besarnya dan mengikutinya dari belakang, berjalan maju. Hanya sekitar 20 mil jauhnya dari mereka, ular piton hitam besar itu mengejar mereka dengan cepat. Dengan kecepatannya saat ini, ia akan segera menyusul. Setelah berjalan selama lebih dari setengah jam, Tang Ao tiba-tiba berhenti, berbalik dan menatap tikus itu, lalu berkata, "Kamu bilang hanya kamu yang tahu cara melewati jalan itu, jadi bukankah kamu seharusnya berjalan di depan?"
Yang mulia benar. Aku akan pergi ke depan. Aku akan pergi ke depan. Tikus itu ketakutan oleh tindakan Tang Ao yang tiba-tiba dan langsung berkata. Dalam kegelapan, ada dua sosok yang bergerak cepat. Jika Tang Ao sendirian, dia seharusnya sudah berada setidaknya 100 mil jauhnya dalam beberapa jam. Namun, dengan tikus yang memimpin jalan, kemajuannya jauh lebih lambat. Jika ini terus berlanjut, tidak diketahui berapa lama sebelum dia bisa mencapai pintu keluar yang disebutkannya. Tikus yang berjalan di depan tampak sangat waspada sepanjang jalan, seolah-olah baru pertama kali meninggalkan tempat aktivitas aslinya dan waspada terhadap segala sesuatu di sekitarnya. Untungnya, ia tidak menemui bahaya apapun. Dari apa yang dilihatnya, ukuran kerangka itu tampaknya sudah ditentukan. Tuan, sudah hampir waktunya. Kita harus mencari tempat untuk tidur. Tikus itu tiba-tiba berhenti, ekspresi aneh melintas di wajahnya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, lalu berbicara, matanya penuh dengan urgensi. Tang Ao sedikit mengernyit dan melihat sekeliling. Menurut persepsi spiritualnya, tampaknya tidak ada perbedaan dari sebelumnya, tetapi tikus itu tampak sangat ketakutan dan terkejut, jadi dia berkata dengan suara yang dalam, saya merasa tidak ada yang aneh. Bahkan jika ada sesuatu, apakah itu berarti saya tidak akan tidur? Oh, Tuan, saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Anda. Pokoknya, jika Anda tidak berhenti, Anda akan mendapat masalah besar. Tikus itu tampak cemas ketika mendengarnya, seolah-olah sesuatu yang mematikan akan menimpanya sebentar lagi. Jika kau tidak bisa menjelaskannya dengan jelas, tentu saja aku tidak bisa berhenti. Aku sudah pernah mengatakan kepadamu sebelumnya bahwa jika kau mencoba mempermainkanku, aku akan memastikan kau mati tanpa tempat pemakaman. Tang Ao menyipitkan matanya sedikit, dan gelombang niat membasmi yang dingin meledak dari tubuhnya, sangat ganas. Apa yang dikatakan tikus itu benar, dia tidak sedang bermain tipuan, Anda harus percaya, Tuan. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan tiba-tiba terdengar suara keras tidak jauh di belakangnya, dan kemudian tanah di bawah kakinya mulai bergetar hebat, seolah-olah ada suatu keberadaan besar yang beroperasi di sana. Ekspresinya berubah, dan Tang Ao berbalik dan melihat ke arah asal getaran itu. Namun, cahayanya redup, dan persepsi spiritualnya sangat terbatas. Mustahil baginya untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di sana saat ini. Setelah berpikir sejenak, dia membuat keputusan dalam hatinya. Cahaya bintang berkelap-kelip di sekelilingnya. Dengan lambaian tangannya, dia menyapu tikus itu ke dalam dan terbang langsung ke sana. Terdengar jeritan, dan tikus itu berteriak, Tuan, kita tidak bisa pergi, kita tidak bisa pergi, turunkan aku dengan cepat, mari kita cari tempat untuk bersembunyi dulu, kalau tidak akan terjadi bencana. Dalam keadaan seperti itu, Tang Ao tentu saja tidak akan mendengarkan tikus itu. Dalam waktu singkat, dia tiba di dekat pertempuran. Ketika dia melihat kedua kelompok yang bertarung, wajahnya tiba-tiba menjadi suram dan semburan rasa dingin muncul di matanya. Pada saat ini, sepotong besar tulang patah terbang ke arahnya. Dengan memutar pergelangan tangannya, dia memegang tombak perak di tangannya dan memukul tulang-tulang yang patah, menghancurkannya sepenuhnya dengan ledakan. Tang Ao merentangkan lengannya dan semburan cahaya bintang membungkusnya. Dia tampak seperti dewa di langit, penuh keagungan dan membuatnya mustahil untuk menatapnya secara langsung. Ini, penyu laut gunung naga ibel dan ular hitam anaconda, dua orang ini, bagaimana mungkin mereka bersama, terlalu menakutkan, Tuan, ayo cepat pergi. Tikus itu mendarat di samping Tang Ao, dan ketika dia melihat dua binatang buas bertarung di depannya, dia langsung berteriak ketakutan. Apa yang kau takutkan, mereka tidak ada di sini untuk membasmimu. Mata Tang Ao berbinar. Anaconda itu tampak persis seperti ular piton hitam yang pertama kali ditemuinya. Baik aura maupun penampilannya tampak diukir dari cetakan yang sama, kecuali yang ini lebih besar dan lebih agung. Dragon Mountain Turtle adalah kura-kura ibel hitam besar seukuran bukit, dengan 4 kaki seperti pilar dan duri di punggungnya. Gelombang energi ibel gelap bergelantungan di sekujur tubuhnya, dipenuhi aura pembasmi. Kekuatannya tidak kalah dari anaconda, dan tubuhnya sediam gunung, seolah-olah tidak memiliki cacat. Dengan sedikit perubahan pikiran, Tang Ao berbalik dan melirik tikus itu, lalu berkata dengan suara dingin, bukankah kau bilang mereka tidak pernah meninggalkan rumahmu? Bagaimana kedua makhluk ini bisa saling mengenal? Mungkinkah mereka pernah berada di sekitar tempatmu sebelumnya dan tidak menghancurkan sarangmu? Nah, ini, aku tikus itu juga tidak tahu, tetapi, begitu aku melihatnya, aku tahu mereka apa. Tuan, ayo cepat pergi. Jalan keluar dari sini tidak ada di sini. Biarkan mereka bertarung sendiri.
Kata tikus itu dengan tatapan aneh di matanya. Kalau kau tidak bisa menjelaskannya dengan jelas, aku akan melemparmu ke bawah. Aku tidak tahu berapa lama kau bisa bertahan di bawah kaki kedua orang besar ini. Tang Ao menyipitkan matanya, mendengus dingin, menatap tikus itu dan berkata, ekspresinya penuh ancaman, seolah-olah dia akan mengambil tindakan. Tidak, Tuan. Tikus, sejujurnya, bukan berarti aku tidak pernah ke tempat lain. Aku sudah pernah ke semua tempat di seluruh dataran terlupakan ini. Aku sudah menghafal semua makhluk kuat di setiap tempat. Tikus ketakutan ketika mendengar ini dan langsung berkata jujur. Lebih baik kau ceritakan semua yang selama ini kau sembunyikan dariku, dan jangan biarkan aku bertanya pada diriku sendiri. Lain kali, tidak akan ada kesempatan yang bagus. Ekspresi Tang Ao berubah, dan dia terus melihat ke arah pertarungan antara kura-kura dan ular. Dia berbicara dengan nada dingin, seolah-olah dia telah bertekad untuk membasmi. Tikus itu memintamu untuk tidak membasmiku, Tuan. Mendengar perkataan Tang Ao, ekspresi sedih muncul di wajah tikus itu. Dia tahu dalam hatinya bahwa jika dia tidak bisa memuaskan Tang Ao, dia akan kehilangan nyawanya juga, jadi dia menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan. Aku lahir di dataran Wangchuan. Dulu aku punya banyak orang sepertiku, tetapi mereka semua mati di tangan binatang buas atau dimangsa oleh pikiran Raja Ibel yang mengerikan dan menghilang. Sekarang, hanya tikus yang tersisa, hampir tidak bisa bertahan hidup di sini. Apa itu Raja Ibel? Kedua binatang buas di bawah tiba-tiba berhenti, aura mereka dingin dan menyelimuti satu sama lain, seolah-olah mereka sedang mencari kelemahan satu sama lain sehingga mereka memiliki kesempatan untuk membasmi dengan satu pukulan. Akan sulit bagi mereka untuk membuat gerakan baru dalam waktu singkat. Hati Tang Ao hancur, dan dia bertanya dengan suara dingin. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa tentang tikus ini, tetapi aku mendengar dari tetua agung sebelumnya bahwa dataran Wangchuan awalnya adalah medan perang kuno yang besar yang ada untuk menekan Raja Ibel yang mengerikan. Banyak sekali binatang buas yang sangat kuat pernah bertarung di sini, tetapi mereka semua mati. Ini adalah tulang-tulang mereka. Tikus itu menatap Tang Ao dengan ekspresi tulus di wajahnya. Matanya berputar-putar dan dia melanjutkan, Tuanku, kekuatan Raja Ibel meliputi seluruh dataran Wangchuan. Segala sesuatu di sini berada di bawah kendalinya. Tikus itu dapat merasakannya. Kita tidak boleh membiarkannya menemukan kita. Jadi ketika kamu bilang sudah waktunya tidur, itu artinya keinginan Ibel akan bangkit dan mulai bekerja. Tang Ao menyipitkan matanya sedikit dan berkata dengan suara dingin. Oh, ya, itu yang dimaksud orang dewasa. Tikus itu menunjukkan ekspresi senang di wajahnya dan berkata dengan gembira. Karena wasiat itu meliputi seluruh dataran Wangchuan, bukankah binatang buas seperti ini akan terpengaruh? Pikiran Tang Ao berubah. Pertempuran antara penyu laut Gunung Naga Ibel dan ular hitam anaconda tidak akan pernah bisa berakhir dalam waktu singkat, jadi begitu wasiat itu diaktifkan, akan sulit untuk melarikan diri. Binatang buas tidak akan melakukan itu. Mereka seperti Ibel, kata tikus, dan seolah merasakan sesuatu, matanya berputar dan dia melanjutkan, Tuan, Ibel akan segera bangun. Kita harus segera pergi dari sini dan mencari tempat yang aman untuk tinggal. Apakah ada cara untuk menghalangi persepsi Raja Ibel? Tang Ao menyipitkan matanya sedikit dan menatap dua binatang buas yang saling berhadapan di bawah. Pikirannya secepat kilat. Meskipun tampaknya lebih aman untuk pergi langsung saat ini, momentum mereka tetap tidak akan bisa lepas dari pengaruh kekuatan Raja Ibel. Dia tentu tidak naif seperti tikus, berpikir bahwa dia bisa menghindari pencarian makhluk yang begitu menakutkan dan kuat hanya dengan tidur. Pasti ada alasan yang lebih dalam di balik ini. Mungkin dia bisa menemukan sedikit petunjuk dari kedua binatang buas ini. Tikus itu tidak tahu. Tikus itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi gelisah di wajahnya. Jelas bahwa dia tidak pernah memikirkan pertanyaan ini secara mendalam. Tepat pada saat ini, dua sinar cahaya merah darah tiba-tiba melesat keluar dari pupil ular hitam bermata anaconda di bawah, yang tadinya tidak bergerak, dan menuju ke penyu laut Gunung Naga Ibel. Di bawah cahaya yang bersinar, udara hitam di punggung penyu itu tampak melemah dalam sekejap. Pada saat yang sama, kepala ular itu tiba-tiba bersinar, dan ia membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit. Dalam sekejap, penyu laut Gunung Naga Ibel itu tampaknya ditekan oleh kekuatan ular hitam anaconda dan tidak mampu melawan. Ia digigit di kaki kanannya dan langsung menjerit kesakitan. Tubuhnya yang besar terpelintir seolah ingin membalikkan badan dan menyerang dengan duri-duri di punggungnya. Namun saat itu, ular hitam anaconda segera melepaskannya, dan mundur seperti kilat, tidak memberi kesempatan sedikit pun kepada penyu laut Gunung Naga Ibel. Tubuhnya yang besar melingkar bersama-sama, dengan cahaya merah samar berkedip di pupil vertikalnya.
Ia mengambil posisi bertahan, seolah-olah diam-diam menunggu sesuatu. Penyu laut Gunung Naga Ibel masih meronta dan meraung kesakitan, tetapi setelah beberapa saat, suaranya semakin mengecil, dan tubuhnya tampak kehilangan semua kekuatannya dan mulai ambruk lemas. Dengan suara bang yang teredam, tampaknya ia telah menyerah sepenuhnya. Melihat ini, secercah cahaya melintas di mata Tang Ao. Ia melihat aliran lendir hijau tua mengalir keluar dari kaki penyu laut Gunung Naga Ibel yang digigit anakonda, sesekali mengeluarkan bau beracun. Racun inilah yang menghancurkan vitalitas dalam tubuhnya dan membuatnya kehilangan kekuatannya. Racun anakonda sangat berbahaya. Jika kau terinfeksi, kau mungkin akan mendapat masalah besar. Tang Ao bergumam pelan, dan cahaya bintang perlahan memudar. Pada titik ini, ular hitam anakonda seharusnya tidak perlu khawatir dan dapat membasmi kura-kura Gunung Naga Ibel dengan satu serangan, tetapi ia tetap sangat waspada dan tidak langsung menyerang. Sebaliknya, ia mengamati dengan tenang dari samping, seolah-olah ia tidak yakin bahwa racunnya telah bekerja sepenuhnya. Setelah setengah waktu lagi, napas penyu Gunung Naga Ibel menjadi sangat lemah, dan udara hitam di punggungnya telah sepenuhnya menghilang. Hanya taji tulang tajam itu yang masih memancarkan napas yang ganas. Pada saat ini, ular hitam anakonda akhirnya bergerak. 1250.